Jump. Jadi menjawabnya karena berdua menjawabnya 7 menit, bertanyanya 3 menit. Jadi satu putaran 10 menit, 10 menit itu terus bergantian aja. 3 menit, 7 menit, 3 menit, 7 menit. Kalau enggak bertanya karena bertanya sebentar, bertanyanya 2 menit aja. Bertanya 2 menit, menjawab 8 menit biar agak mengelaborasi jawaban. Karena Herdi kalau dikasih waktu sedikit enggak ini dia hadisnya kan banyak dia. Bang Pendekar Typing, Masya Allah, terima kasih ya Bang ya, mau membantu jadi moderator, Masya Allah. Ini flosnya kemana? Pingsan kali? Lagi makan Herdi. Waduh. Saya merasa lucu bro kalau kawan-kawan muslim itu mengangkat topik akal budi. Lucu menurut saya ya. Ya, kamu Akal katakan budi, lucu dulu gak masalah. iya. Ya, nanti kita buktikan akal budi seperti apa sih yang dipakai sehingga begini. Ini bukan begono. akal budi ya, akal ya, akal. Oh akal, menggunakan akal. Bukan akal budi, akal. Akal-akalan ya mungkin iya. Ya, seperti yang dilakukan Paulus ya, itu Paulus akal-akalan. Aku dipilih semenjak dari kandungan ibuku. Tiba-tiba membunuh, itu kan akal-akalan nih kayak. Menurut saya sih akal-akalan, tapi nggak tahu kalau menurut Anda orang yang berpikir ya. Gimana? Gimana nih flosnya? Coba dipanggil bro. Lagi makan, ya Allah. Kamu nggak sabar banget sih. Sebentar. Bukan, saya memang suka dengan topik ini. Jadi Oke. Ya. Oke. Gas. Silakan Gas. Bang, saya serahkan waktu ya. Saya serahkan semua waktu dan peraturan semua harus tunduk kepada moderator dan timer. Silakan Bang Pendekar Typing. Tafadhol. Silakan Bang Pendekar Typing. Jadi gimana nih Kang? Kita Ya, gimana bertanya 2 menit kita jawabannya opening 10 menit. statement dulu 4 menit opening untuk ini opening. Setelah itu nanti sesi bertanya 2 menit, menjawab 8 menit. Oke, siap. Oke, kita mulai dari yang mana nih? Oke, kita mulai dari Muslim dulu sebagai tuan rumah, nggak apa-apa. Silakan Bang Nevlos. Bang Nevlos dulu, silakan. Baik. Aduh. Nggak mau Bang Farhan dulu yang ngebuka? Bang Farhan? Saya dulu. Oke, saya dulu. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih para Iwan Filah yang sudah menemani saya untuk dialog dengan saudara kekristenan kita Pak Tom dan Malikil. Topik kita yang kita bawa kali ini adalah tentang akal. Mana yang menggunakan akal menurut Bible dan Al-Quranul Karim. Maka di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali ayat tentang akal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya menarasikan bagaimana dosa bisa ditautkan kepada orang-orang yang berakal, bukan kepada orang-orang yang tidak berakal. Contoh, dosa menurut Islam akan ditimpakan ketika
mulai akil balik. Jadi inilah kegunaan akal. Karena apa? Ketika dia sudah berakal, sudah balik, dia bisa mengungkapkan, mengetahui yang salah dan yang benar. Maka konsekuensi logisnya ketika akal sudah berkembang, akal sudah terpakai, maka di situ ada konsekuensi logis, yaitu reward and punishment. Dosa ditempatkan di situ, akan menanggung dosa jika dia melakukan kesalahan karena sudah mengetahui salah dan benar. Yang tidak logis adalah ketika nanti ada bayi yang menanggung dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita narasikan apakah akal itu ada di dalam Al-Quranul Karim, begitu banyak akal yang di dalam Al-Quranul Karim. Quran surat Ibrahim 52, Ali Imran 64, di dalam Al-Baqarah 256. Banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan tentang pentingnya berakal. Hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang paling utama adalah orang yang berilmu. Maka orang yang berilmu artinya orang yang berakal. Kenapa? Ahli ibadah, ya ahli ibadah dengan ahli ilmu, maka ahli ilmu lebih utama. Kenapa? Karena akal yang akan menempatkan kita menuju kepada sebuah kebenaran, bukan iman, bukan imani saja. Karena apa? Ketika imani saja, maka di sana akan terjadi penyesatan cara berimannya, yaitu meyakini segala sesuatu hanya berdasarkan doktrin, hanya berdasarkan sesuatu yang memang tidak terbukti secara empirisme. Ya, tidak empirisme. Saya membawa empirisme, bukan rasionalisme dan intuisme. Nah, disinilah akan kita uji. Kitab manakah yang akan membawakan akal lebih penting? Apakah Bible ataukah Al-Quranul Karim? Nah, di sini kita akan menggunakan berbagai argumentasi baik dari Bible maupun dari Al-Quran. Dan kita tambah nanti literaturnya para Ivan Villa dari hadis dan bagaimana membuktikan di dalam Al-Quranul Karim akal begitu dipentingkan. Silakan Bang Neflos. Baik, terima kasih Bang Farhan. Saya coba masuk kepada pertama, karena dalam hal ini, hari ini kita akan membahas soal akal yang tentu akan meliputi nanti di dalamnya itu ada ilmu dan iman, kan begitu. Tapi sebelum masuk kepada hal yang lebih dalam dan lebih luas, saya ingin menjelaskan dulu sebenarnya apa itu pengertian akal secara singkat. Secara singkat sebenarnya pengertian akal menurut para ahli adalah akal adalah suatu alat spiritual atau rohaniah manusia yang berfungsi untuk membedakan antara benar dan salah, dan kemampuan untuk menganalisis suatu pengalaman yang luas. Kan begitu, itu dia secara sederhana. Menurut secara etimologi ya, asal-usul kata akal ini, ternyata kata akal ini adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aql. Di mana al-aql ini masdarnya adalah dari kata aqala, yaqilu, aqlan, yang artinya tahu, mengerti, memikirkan, menimbang, berfikir. Maka ada di dalam salah satu perintah Allah Ta'ala ya kepada semua makhluk yang selalu ditegaskan lagi dan lagi, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berfikir? Udah habis waktunya ya? Oke, sampai situ aja dulu. Silakan Bro, sesuai kesepakatan tadi, tolong dibacakan dulu mana ayatnya. Kan tadi ada disebut 3 tapi nggak dibacakan. Salah Ya satu aja yang Allah. paling lanjut aja penting. dulu. Ini masih mukadimah, lanjut aja dulu. Mukadimah kabar gini, silakan kamu opening statement. Saya bilang nggak begini, perlu men-challenge. begini bro, kalau kalian nggak ada dalilnya buat apa? Dari Quran kalian nggak ada dalilnya buat apa kita ngomong panjang lebar? Oke, saya mengalah deh. Saya bacakan Quran surat Ibrahim ayat 52. Tadi- A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran ini adalah tunggu. Ibrahim ayat Ibrahim 52. Ini nomor? belum debat tapi udah minta bukti nih. Orang lucu ini. Ibrahim ayat, Ayat kalau di dalam 52. Al-Quran ayat. Emang Bible Ibrahim pakai nomor nomor. 52. Oke. Kamu nggak Oke, boleh pakai Ibrahim kata nomor nomor 52. ayat. Bible itu yang nomor. Oke, Ibrahim ayat 52 ya. Ya. Apalagi? Mau minta apa lagi? Kita kasih. Loh kok kita kasih itu Ya. bukti ayatnya. Silakan nak. Oke, silakan Ibrahim kalian. itu nomor berapa, Bro? Ibrahim nomor berapa? Cari sendiri deh. Kok manja banget sih? Loh, kok begitu? 14. 14. Jangan mengulur waktu, Iya, opening gimana? statement aja dulu. Enggak, opening statement aja Gimana? dulu. Pening, Bang. Jangan Gimana kamu. orang mau mualaf? Kalian mau baca ayat kalian aja. Ini coba. sedang Ibrahim nomor- berdebat begitu, berdebat. gimana? Tadi di awal kita 52. sudah sepakati. Begitu.
Jadi kalau kamu mengajukan proposal permintaan itu nanti belakangan. Kita sekarang sedang sepakati di berdebat. awal tadi kalian harus punya dalil. Waduh, lain untuk kali ini. Kita baca Malikil dulu. kalau bawa Tom, tandem itu Tom. yang pinter dikit. Karakter kamu Gitu, gak jangan kayak berubah, gini. ya. Kalau bawa tandem itu Malikil lain kali. Enggak, kita mau lihat dulu ada enggak dari kalian. Ini nggak nyambung ini orang ini. Kok udah kepanasan? Bukan nggak nyambung. Kalian itu opening tidak memperlengkapi senjata kalian. Ada nggak dasar argumen? Ini masih awal. Kamu ngerti nggak definisi opening? Ya Allah. Ini masih Opening awal, itu paham Dung Dung. gak sih? Ini masih pembukaan dan waktunya Aneh ya. terbatas. Iya, makanya dipanjangin. Makanya kita kasih kalian waktu lagi kan untuk Malu baca kelas dua. ayatnya. Coba baca lah Berbunyilah ayatnya. kalian. Sudah, biarinlah, sudah nggak usah kelihatan ini, diurusin. sudah kelihatan mereka menghindar, fix. Menghindar. Ya Loh, memang adanya- menghindar lah. adanya Tidak ada di tidak- dalam Bible tidak- itu yang berkaitan dengan akal. Wah, nggak ada di Bible itu, satu pun tidak ada. Ya udah tinggal baca aja, kita kasih waktu tambahan loh buat kalian loh. Ayo silakan, Susah silakan amat. opening statement. Udah dikasih waktu sekarang kalian opening. Ya dibacakan buat jemaah di bawah apa ayat kalian dalilnya. Ya Biar kami Allah. baca. Jadi gini, Astagfirullah. ya sudah begini ya. Yaudah, saya ikutin permintaan kalian ya. Quran surah Al-An'am ayat 151. Loh, Katakanlah, ganti lagi bukan Ibrahim marilah kedua tadi. Waduh, tuyul. Mau minta dalil nggak tuyul? Jangan diatur dalilnya itu Terlalu harus surah banyak apa ayat dalilnya. berapa. Loh, dari Yang penting tadi kamu ngomongnya itu banyak, nggak Yul. ada bagus-bagusnya loh Neflos. Makanya Tadi Farhan jangan bilang Ibrahim nomor jangan 52. bersikap seperti tuyul. Itu ilmu tuyul yang kamu pakai. Pada saat saya mau kasih dalil, kamu hentikan. Kamu dari Itu ilmu tadi tuyul ngomong namanya. menghina terus loh. Loh iya, Saya itu makanya sampai jangan aja dari seperti tadi, itu. Kelihatan Bukan itu kamu bukan tuh nggak hinaan, pakai itu fakta. akal. Nah, ini trik dia nih, trik. Mereka pakai trik lagi Bang Farhan Nah, supaya apa? kelihatan Supaya kan room ini nggak fakta kamu kondusif. itu. Saya Oke, kabur gini, dulu gini, ya. gini. Coba Room ini nggak aja kondusif. Nah, itu dalil trik namanya. Yang Bro Farhan tadi Trik, Bang, trik. Ibrahim 52. Tom, Atau mau ganti Bro Farhan dalilnya. Oke, saya bacakan deh, biarin deh Bang Neplos, saya ikutin dia. Al-Ibrahim ayat Oke 52. deh, kalau memang kalian nggak mau bacakan ayat kalian, kita yang bacakan ayat kami deh. Biar Loh, kalian kita kasih tahu saya bagaimana mau caranya bacakan, berdiskusi sekarang dengan ngomong baik. nggak gitu. Ya udah kalau kalian nggak mau, ya udah kita. Herdi. Dan Al-Quran Herdi. ini Lagian adalah kalian dikasih penjelasan tambahan yang waktu, sempurna malah bagi manusia menghina. agar Herdi, mereka Herdi. diberi perintah. Herdi Silakan, bisa Ustaz dikasih Herdi bisa dijinakkan nggak ini temanmu ini? Herdi. Wah, Loh, kamu yang nggak nggak tahu jinak apa-apa. itu dari tadi kalian kawan. Masa Bukan. tinggal baca Kalian ayatnya itu sendiri sudah aja mulai kita merasa kasih tambahan terancam. waktu, nggak mau. Kalian sudah mulai terancam. Kenapa? Karena topik ini berbahaya bagi Ini kalian. Lu mau jelas, diskusi atau jelas. mau tawuran? Jadi sebenarnya Makanya Herdi, kamu harus lanjutkan. jujur. Herdi, kamu Makanya harus lanjutkan jujur. diskusinya. Yang salah siapa di Debatnya sini? lanjutkan. Muslim Begitu loh. atau teman kamu Tom. Saya bacakan. Iya. Oke, Bang Satria tahan, saya akan bacakan. Oh, udah, buktikan Quran surat dulu, Ibrahim silakan. ayat 52. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang Ya, sempurna bagi berarti manusia. dalilnya Neflos tadi dibuang dulu lah. Ya, Aduh, oke, ini lanjut, Bro. Oke, silakan. orang astaga naga. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Orang yang berakal, ya. Al-Quran itu untuk orang yang berakal. Udah, sekarang kalian opening statement. Karena saya sebagai tuan rumah, saya host sebagai tuan rumah, maka di sini udah hadir Ustadz Alwan yang saya serahkan kepada Ustadz Alwan. Saya akan memoderatorin. Bang Pendekar Taping mau timer yang diskusi Bang Ustadz Alwan sama Wah. Bang Neplos dengan Bang Tom dan Bang Malikil. Saya menghargai Kabur sebagai nih. saya Ntar host. minta sholat lagi. Bro Alwannya minta sholat lagi. Ini Udah lah, udah tadi lebih kan lewat Farhan sholat yang isya. minta saya ke sini. Bang Farhan nggak apa-apa, Bang Farhan. Ya aja udah, nggak apa-apa. Oke, Si Alwan saya aja yang Oke. ini, yang moderator. Oke, silakan. Kalian opening Alwan statement, aja yang silakan. moderator. Nah, gini caranya opening statement ya. Menyangkut akal kita punya dalil. Markus 12 ayat 30. Begini bunyinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Mantap ya. Gitu dong. Kita pembuka itu buka ayat dulu, jangan malu-malu buka dalil kitab sendiri. Itu yang enak namanya diskusi. Jangan disuruh buka dalil aja butuh berapa jam. Kita udah kasih tambahan waktu itu ada 10 menit kali.
Ini satu ayat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mantap ini ayat. Ya. Jadi mengasihi Tuhan itu dengan seluruh jiwa raga, dengan seluruh kekuatan, dengan seluruh akal budi. Jadi mengasihi Tuhan itu pakai otak, pakai akal. Jangan mengasihi Tuhan itu nggak pakai akal. Nanti orang lain bisa dihantam, ditebas, dibunuh, ya karena nggak pakai akal lagi. Bahwa hanya ada satu pencipta di muka bumi ini. Dia mengasihi semua umat manusia. Jadi kalau kita menyakiti umat orang lain walaupun berbeda agama dengan kita, itu namanya nggak pakai akal mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan. Jadi kita ini buka ayat di awal, bro. Ayat di awal, itulah pentingnya sebagai orang Kristen, menghargai Bible-nya sendiri, Alkitabnya sendiri. Ayo silakan Michael. Jadi kalau mau bahas topik akal, sebenarnya ini topik bunuh diri. Kalau dibenturkan dengan pemahaman di dalam kawan-kawan Muslim, di dalam kekristenan, ya Tuhan semesta alam, ya itu sudah hadir. Jadi yang dipahami dengan akal ini pengajarannya. Dia sudah ada, dia sudah menyatakan pengajarannya. Bukan lagi akal itu untuk memahami Tuhan. Tuhan sudah ada, sudah real. Jadi pengajarannya itu dipahami masuk akal atau tidak. Nah ini kan levelnya berbeda. Kekristenan sudah lama di finish, Muslimnya masih di tahap start, belum meranjak dari start. Nah, jadi mungkin kawan-kawan di sini ya, ini ada Alwan juga yang paham, mengerti dan menyimak ya. Saya harap Pak Alwan itu bisa membantu mungkin ke kawan-kawan ketika mungkin membuktikan bahwa apakah ke depannya nanti pembuktian tentang sesembahan itu menggunakan akal yang logis atau yang enggak logis. Nah, mungkin dari kekristenan kan kita sudah Bro Tom sudah membawakan tadi bahwa memahami Tuhan, mengasihi Tuhan dengan akal, ya, mengasihi Tuhan. Tuhan kita itu bukan lagi sebatas konsep yang harus dikapai dengan akal. Tuhan kita itu sudah real, pengajarannya yang dipahami dengan akal. Nah, mungkin itu yang akan kita adu ke depannya. Karena kalau mau berbicara tentang ketuhanan, kekristenan itu sudah finish, Muslim masih di tahap start. Ya, silakan. 34 detik. Jadi di sini dari dua dalil yang disajikan, ya, itu jelas sekali kekristenan itu ya 1000 langkah di depan. Karena untuk mengasihi Tuhan itu dengan segenap akal, bukan dengan akal mau mengerti Tuhan. Itu namanya akal-akalan. Ya, itu nanti namanya Tuhan akal-akalan, Tuhan ciptaan akal. Tetapi kekristenan mengajarkan kasihi Tuhan. Tuhan itu yang menyatakan diri. Oke. Oke, selesai. Sekarang ya. waktu bertanya. Ya, 4 menit bagi 2. Sekarang pertanyaan tim Muslim dulu akan bertanya selama 2 menit. Silakan Bang Nevlos pertanyaannya. Jadi maksimal 2 ya pertanyaannya ya, 1 orang 1. Silakan. Ya, sebentar Bang, sebentar. Atau saya dulu? Jangan udah kehilangan akal. Iya, baik. Coba begini ya, baik ya, saya mau bertanya begini. Saya mau bertanya, ya silakan dijawab di dalam Ayub 10 ayat 10. Mohon jelaskan dengan pendekatan perspektif akal dan nalar. Ya, tentu di dalamnya harus ada ilmu pengetahuan yang jelas ya.
yang bisa diterima oleh akal, yang bunyinya adalah, bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Itu pertanyaan dari saya, dijawab. Jangan tidak dijawab, harus dijawab ya. Silakan Bang Farhan, itu pertanyaan saya yang pertama. Nanti masih ada lagi yang lain ya. Pertanyaan saya di kitab Kejadian dan Ulangan, sebagai kejadian ulangan dulu di ayat Ulangan 29 nomor 4, di sana ditanyakan dikatakan, tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Ini terkorelasi dengan ayat Bible di dalam kitab Kejadian, Kejadian 1 ayat 8, ayat 9, 10, 11. Bagaimana mungkin binatang diciptakan, binatang hidup semuanya akan memakan tumbuh-tumbuhan. Semua binatang hidup memakan tumbuh-tumbuhan. Jelaskan kepada saya, binatang hidup makan tumbuh-tumbuhan, dan yang terpenting buktikan. Saya besok akan melihat si Tom ini masuk ke kandang macan, karena pasti gak dimakan, karena di dalam kitabnya itu binatang semua makan tumbuh-tumbuhan ya. Silakan jawab dengan akal logika, menjelaskan ada semua binatang di dunia ini makan tumbuh-tumbuhan. Terima kasih. Itu dua tadi di mana, Bro Farhan? Di Kejadian. Ulangan itu cuman penekanan bahwa kalian belum diberi akal budi. Itu dijawab boleh atau tidak. Ulangan 29 ayat 4. Ulangan berapa? Oke, terus 29 ayat 4 dibandingkan dengan Kejadian. Ya, Kejadian 1, baca dari Kejadian 1 dari ayat 7 sampai ayat 13. Oke. Kejadian 3. Ya, Kejadian 3 di sana. Semua binatang memakan tumbuh-tumbuhan. Di Kejadian 3. Baca dari awal sampai ini. Kejadian 1 nomor 30. Ayat 30. 29 30. Kejadian 1 29 30. Kejadian 1 29 30. Iya. Saya bacakan ya, saya bacakan 29 30. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya biji itulah akan menjadi makananmu ya. Jadi binatang-binatang ini akan memakan tumbuh-tumbuhan. Silakan. Bro Tom. Oke ya. Nah, aku jelasin dulu ayat 10 ayat 10. Ya. Bukankah mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju. Jadi ini Ayub ini luar biasa, Ayub ini hikmatnya menulis kitab Ayub ini. Jadi dia menceritakan bagaimana manusia itu dibentuk. Ya, bagaimana itu dibentuk dari tanah liat. Ya, dikentalkan terus dibentuk. Setelah bentuknya selesai, Tuhan meniupkan rohnya. Kan itu bisa dibaca itu di Kejadian pasal 1 ayat 2 ayat 7. Ya kan? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya seperti itu. Jadi dibentuk dulu dengan rupa yang seperti manusia, seperti sekarang kita ini, dihembuskanlah nafas hidup. Semudah itu memahami ayat itu. Memang kalau kita tidak pakai akal, sulit memahami itu. Karena itu ditulis dalam bahasa prosa. Ulangan 24 ayat 4. Ya. Ulangan 24 ayat 4. 29 bro ayat 4. Silakan dulu bro. Oke. Ya Allah. Lanjut dulu bro, biar saya Iya. Jadi tentang pertanyaan Farhan itu bagaimana menjelaskan binatang itu bisa makan rumput, makan daun-daunan. Jadi gini ya, ini ada asal muasalnya, ya. Bro, sebentar, saya ada tamu bentar. Oke, silakan. Si Malikil ada tamu, si Tom lagi berak. Di stop dulu Sensei. Waktunya di stop dulu Sensei. Waktunya di stop dulu. Bubar aja. Mungkin Bang Tom lagi ngambil akalnya sebentar, di Pegadian. Tadi saya kalau tidak salah dengar siapa? Oke, silakan. Udah. Gini ya. Silakan. Jadi tentang binatang, bro, itu pada mulanya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa,
pada mulanya binatang-binatang ya manusia itu tidak pernah mengkonsumsi hewan. Ya, binatang pun tidak mengkonsumsi sesamanya. Artinya harimau tidak pernah menerkam sesamanya. Ya, masih normal. Nah, bila mana itu terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka semua itu kena efeknya. Semua itu kena imbasnya. Jadi harus tahu, karena tidak ada aturan di dalam Alkitab ketika ya Tuhan mengatakan kepada Adam, buah pohon semua pohon buah di dalam taman ini boleh kau makan, tetapi buah pohon di tengah taman itu enggak boleh. Tuhan tidak pernah memerintahkan kepada Adam untuk menyembelih ini dan itu, enggak ada. Karena Tuhan memelihara makhluk hidup dengan buah-buah pohon, dengan tumbuh-tumbuhan. Tidak ada saling singa menerkam ini, menerkam kijang, enggak ada. Jadi semuanya memang masih netral. Bila mana itu terjadi, sesama hewan saling menerkam, manusia menyembelih binatang, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, di dalam Alkitab ada pemahaman, contoh ya, seperti di dalam Ayub 40 ayat 15. Tuhan semesta alam menciptakan behemoth. Behemoth itu sejenis dinosaurus, tetapi dia pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, di dalam Alkitab ada pemahaman itu yang namanya cloning nizazi. Nah, malaikat-malaikat yang jatuh membuat rancangan Tuhan itu menjadi rusak. Bukan hanya manusia yang malaikat cloning. Semua baik tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Makanya dari behemoth itu dikloning menjadi dinosaurus, T-Rex, memakan sesama. Baru segala binatang-binatang itu dibuat oleh malaikat yang jatuh itu memangsa manusia, memangsa sesama. Itu terjadi karena dosa sudah masuk di dalam bumi. Jadi penyebabnya adalah tentang dosa itu masuk ke dalam bumi, maka semua makhluk hidup itu terkena dampaknya. Ya, silakan Bro Tom. Ya, jadi tadi ya. Ulangan 29 ayat 4 jelas di situ pemberian perjanjian dan hukum Taurat itu membuat mata hati dan akal budi orang Israel mengerti kebenaran. Jadi sebelum itu diberikan kepada mereka kan mereka hidup di dalam perbudakan. Dan kita tahu ya orang Israel sejak menerima Taurat dan mereka ditekankan untuk menuliskan itu pada dahinya dan tangannya, bukan ditato begitu ya, tapi diikatkan gitu ya sama tiang pintu rumahnya. Orang Yahudi itu bahkan di dalam kitab Hakim-Hakim itu sekitar 1500 sebelum Masehi, mereka itu sudah terbukti melek huruf, bisa membaca. Ya kan kalau dalam kitab Hakim-Hakim itu kelihatan itu bagaimana Gideon mengambil secara serampangan ketemu pemuda di jalan, dia suruh pemuda itu tulis 70 nama tua-tua. Mereka jadi anak muda itu Naara itu mungkin sekitar belasan tahun, antara 12 sampai 15 tahun, dia bisa nulis 70 nama tua-tua di satu kota. Nah, orang Indonesia aja mungkin hampir tahun 2000 masih ada yang belum bisa baca. Nah, inilah luar biasanya Alkitab, membuat orang jadi pinter. Nah, terkait dengan Kejadian 1 ayat itu tadi yang dibacakan ayat 30 soal makanan, ketika manusia baru diciptakan, diberi tugas untuk memelihara taman dan mengusahakan taman, mereka sudah disediakan makanannya, dan makanannya itu adalah yang terbaik, buah-buahan, ya kan, sedangkan binatang makan tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi tidak ada pembunuhan di situ, tidak ada pengorbanan darah, nggak ada. Nanti perubahan itu terjadi ketika zaman Nuh baru dikasih boleh menyembelih binatang. Karena juga umur manusia makin pendek, makin rusak dia punya kehidupan, jadi butuh tambahan nutrisi. Nah, ini satu hikmat yang luar biasa ya dari Alkitab ini menceritakan bagaimana kehidupan manusia sebelum jatuh dalam dosa itu. Mereka bekerja bukan untuk cari isi perut, untuk isi perutnya supaya bisa makan, tetapi makanan itu sudah tersedia duluan, baru mereka diberi pekerjaan. Jadi pekerjaan itu suatu sukacita untuk melayani Tuhan. Sedangkan akan itu satu pemberian Allah sebagai kasih karunia buat mereka. Ya, jadi tidak berhubungan. Nah, Alkitab menceritakan awal penderitaan manusia itu dalam dunia kerja. Kenapa manusia itu jatuh bangun susah dalam bekerja hanya untuk isi perut, hanya untuk bisa makan gitu. Padahal dulunya tidak begitu.
Nah, inilah hikmat yang luar biasa dari Alkitab. Berbeda sekali dengan Al-Quran. Tidak ada menceritakan itu soal seperti ini. Bagaimana manusia itu pada awalnya diciptakan Tuhan. Sudah tersedia dulu. Coba kalau manusia diciptakan di hari pertama. Mau makan apa mereka? Mau di mana letakkan kaki? Tapi itulah luar biasanya hikmat Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap akal. Habis waktunya. Oke, sekarang boleh. sekarang 6 menit penanggapan buat Muslim, nanti 6 menit buat Kristen tanggapan, baru nanti 2 menit bertanya. Oh ya, boleh. Bang Satria dulu 6 menit tanggapan. Silakan. Bang Satria dulu. Jadi dari tadi tidak ada penjelasan yang memang mengandung nilai-nilai ilmu pengetahuan ya, yang berkaitan dengan pertanyaan saya, susu dan keju ya. Jawabannya entah apa-apa, aku bicara lagi ke ruh-ruh. Kita bicara soal susu dan keju. Kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada perkataan dari si Tom ini, Bible itu membuat kita pintar. Apakah benar atau tidak? Mari kita buktikan. Kita kembalikan ingatan kita pada saat Malikil berkata, Behemoth. Saya ingin menunjukkan sebenarnya apa arti Behemoth. Ya. Nah, ini arti Behemoth ya. Ini. Coba ya, teman-teman semua dibaca ya. Behemoth itu apa? Ini. Saya perbesar. Ya. Dia bilang tadi apa? Dinosaurus ya. Iya, luar biasa. Nah, ini dinosaurus. Ini dinosaurus ya. Baik, itu Behemoth ya, dinosaurus. Ya. Lalu kemudian ya, nanti tolong juga ditanggapi ini ya. Luar biasa Bible ini bisa membuat kita pintar. Kita buka Ayub 40 ayat ke 23 ya. Sesungguhnya biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak akan gentar. Ia tetap tenang. Biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya. Kudanil ada di sungai Yordan. Sejak kapan? Kudanil ada di sungai Yordan. Sejak kapan ya? Nah inilah sebab karena Bible itu memang akan bisa membuat manusia itu menjadi pintar ya. Menganggap bahwa Kudanil itu tinggal sungai Yordan. Lalu kemudian saya menggarisbawahi pernyataan dari Malikil. Dia bilang karena manusia berdosa, maka semua terkena dampaknya. Anda harus catat bahwa Yesus turun menggenapi nubuatan itu untuk menghapuskan dosa manusia. Yang mana upah dosa adalah maut. Itu hanya untuk manusia. Malikil, kamu jangan bermimpi. Coba tunjukkan bahwa hewan-hewan berdosa, tumbuh-tumbuhan berdosa, gunung-gunung berdosa, bumi berdosa, planet berdosa, semuanya berdosa. Kalau kamu katakan bahwa dahulunya mereka baik-baik saja, karena Adam semuanya hancur. Coba kamu buktikan. Setahu saya bahwa Yesus datang itu untuk menghapuskan dosa maut Adam serta cucu keturunannya. Oke, silakan abangku, lanjut. Oke, tadi Hedi dengan jelas mengatakan itu di surga, kalau di dunia nggak ada. Terus itu adalah berlaku untuk saat itu. Saat setelah itu tidak berlaku. Kita baca Yesaya 65:25. Apa yang terjadi? Apakah mulut-mulut pembohong ini bisa kita buktikan? Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Buset nih, luar biasa kitab yang pakai akal nih. Ini akal atau akal-akalan nih? Singa akan makan jerami seperti lembu. Waduh, itu kebun binatang nggak perlu beli daging sekarang. Kita ajukan sebuah proposal ke kebun binatang Ragunan besok berdasarkan ayat Bible, maka Anda telah melanggar apa yang ada di dalam Bible, memberikan makan mereka daging. Berilah rumput. Saya akan mengajukan itu. Besok saya videoin ya. Akan saya ajukan bagaimana di Ragunan sekarang singa makan rumput seperti debu ya. Terus singa makan jerami seperti lembu, dan ular akan makan debu, hidup dari debu. Ini Masya Allah, ini ayat akal-akalan atau punya akal ini. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku buruk ya. Ini saya korelasikan dengan ayat ini ya, bahwa ular katanya makan ini, bahkan bahwa makan debu itu adalah selamanya ya.
seumur hidupmu, ya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, kenapa engkau berbuat demikian? Tadi tadi di Kejadian 1 ya, ayat 30. Saya kasih Kejadian 3 ayat 13 sampai 15. Lalu berfirmanlah Tuhan, di antara segala ternak dan antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Apakah saat ini masih ada ular? Masih ada ular. Seumur hidupnya akan makan debu. Apakah ular sekarang makan debu? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah yang katanya kitab katanya dengan akal. Ini akal atau akal-akalan? Hanya orang gila yang akan masuk ke kandang harimau karena menyangka dia makannya rumput. Dan ketika dia mati, maka orang tuanya bisa menuntut kitab sucinya. Kitab suci akan dituntut. Kenapa bisa dituntut? Karena memberi sebuah pengetahuan yang akal-akalan. Kenapa anaknya berani? Jadi ada anak umur 12 tahun membaca Bible, mengatakan singa makan jerami, maka dia di saat masuk ke kebun binatang Ragunan, dia akan masuk dan membuka. Dia akan ada di situ. Ternyata ketika itu diterkam. Ayahnya marah-marah. Tetapi ayahnya langsung menuntut masuk ke gereja. Pak, ini kitab apaan? Anda tidak bersalah. Karena apa? Sebenarnya singa makan jerami. Tetapi kok makan anak saya? Ya, itu akal-akalan kitab ini aja, Pak. Dan ditanya akan menjawab seperti itu ya, Pak Tom ya. Maka disitulah akan terbukti mana kitab yang logis dan kitab yang tidak logis. Mengajarkan singa makan jerami, mengajarkan macan kayak domba, mengajarkan ular makan debu seumur hidupnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka bagi kalian umat Kristen ya, hati-hatilah ya ketika ada singa. Jangan kalian ikuti Biblemu ini. Terima kasih. Silakan 6 menit dari kekristenan. Ya. Jadi gini ya. Behemoth bukan Behemoth. Oke, silakan, Bro. Ya. Jadi siapa? Niplos mengatakan Behemoth, bukan Behemoth. Jadi Alkitab LAI itu melakukan pendekatan. Kamu baca ayat sebelumnya, ekornya itu seperti pohon aras. Jadi memang LAI melakukan pendekatan itu kudanil. Itu tidak cocok sebenarnya. Ya, Behemoth itu ekornya seperti pohon aras. Jadi kalau dibahasakan di dalam pemahaman secara ini adalah sejenis dinosaurus yang pemakan tumbuhan. Namanya itu adalah udah lupa namanya. Itu ada. Nah, nanti saya bawakan itu ada temuan di dalam di gua Mesopotamia gambar yang seperti dinosaurus, tetapi dia sejenis pemakan tumbuhan. Jadi itu. Jadi bukan kudanil, Bro. Kudanil itu bahasanya lain, bukan Behemoth, ya. Nah, lalu Farhan berkata tadi, ini di surga. Lah, Adam kan di bumi. Jadi binatang-binatang itu ketika dosa hadir di dalam bumi, binatang-binatang ikut dampaknya. Bukan berarti binatang berdosa, bukan. Karena dosa hadir di dalam bumi. Itu imbasnya juga binatang, tumbuhan. Seperti itu. Bukan berarti binatang berdosa. Bukan seperti di dalam hadis Sahih Muslim bahwa monyet berzina, lalu monyet itu dirajam. Nah, itu bukan hal seperti itu. Nanti kita tanyakan itu kepada kawan-kawan. Silakan, Bro Tom. Iya, oke. Jadi kemampuan membaca itu kelihatan sekali ya. Kalau kita tahu itu di abad ke-7 bahkan seorang nabi pun di Arab tidak bisa membaca. Ya. Apalagi umat di situ ya. Jadi baca tulis itu masih sangat minim di Arab di zaman abad ke-7. Makanya ketika Ayub 10 ayat 10 dibaca oleh Neflos, dia nggak memperhatikan kata seperti. Ya, saya maklum. Ya. Jadi seperti gitu loh. Jadi ada satu analogi pengandaian bagaimana manusia itu diciptakan, makanya terhubung dengan Kejadian pasal 2 tadi, Kejadian pasal 1 penciptaan manusia gitu Neftos. Ya, sedangkan Israel ya sejak Taurat diturunkan, kalau baca di kitab Hakim-Hakim
Itu anak umur 12 antara 12-15 tahun sudah bisa melek huruf, baca tulis bisa. Ya, makanya ketika dia membaca, dia mengerti itu, nggak asal bunyi gitu ya kan? Jelas itu. Nah, soal makanan di awal manusia diciptakan, mereka itu hanya dikasih makan buah, binatang makan daun-daunan yang warna hijau. Nah, Farhan sekali lagi kemampuannya dalam berliterasi, reading komprehensifnya, sekali lagi kembali ke yang saya bilang tadi. Jadi nggak enak kalau saya ulangi. Ya, perikop dan konteks yang Bro Farhan baca itu adalah bagaimana di dalam setelah masa akhir, ya masuk masa kerajaan 1000 tahun damai, di situ Tuhan Yesus Kristus memerintah di tahtanya dan orang-orang Kristen yang percaya itu menjadi wakil-wakilnya memerintah di muka bumi ini. Keadaan bumi itu dipulihkan kembali seperti awal. Jadi binatang itu makan tumbuhan yang berhijau. Gitu, kawan. Jadi itu jelas di situ. Makanya reading komprehensifnya itu ditingkatkan. Memang ya Alkitab itu membuat orang jadi cerdas, mampu membaca pada posisi yang benar dan menafsirkan, menggali dan akhirnya menarik kesimpulan secara tepat. Tidak seperti itu sepotong-sepotong. Itu. Silakan Bro Malikul, kalau masih diingatkan lagi apa sih yang ditanyain lagi? Oke. Kita masih menjawab ya. Jadi kawan-kawan itu ya, Alkitab itu dipahami, kalau ada kata seperti bukan dipahami ya begitu. Kan seperti itu kan pengandaian. Jadi yang harus digunakan nah itu juga akal. Nah kalau akal dalam membaca tidak ada, bagaimana bisa mengkaji menelaah apa itu kata seperti? Seperti aja dibaca iya begitulah apa ya namanya? Agak susah menjelaskan. Jadi ini waktu kita masih menjawab atau bertanya. Aku ingat itu. Ya, ada satu lagi yang si Farhan baca tadi kan. Ular itu makan debu tanah gitu ya. Di situ tuh selaras itu kutukannya gini ke manusia. Kamu akan bekerja mengelola tanah ini, kan tanah itu dikutuk ya. Tapi dia akan menghasilkan semak duri. Emangnya kalau Farhan kerja di kantor hasilnya semak duri? Kan duit, tapi dikit gitu loh, nggak cukup. Jadi itu suatu pengandaian analogi bahwa kerja keras pun itu tidak menghasilkan apa. Begitu juga kata debu tanah buat ular. Jadi apa yang terbentuk dari debu tanah? Ya, binatang-binatang lain yang dibentuk di hari ke-6, ada beberapa binatang itu hari ke-6 itu dari debu tanah dibentuk. Manusia juga itu dari debu tanah. Makanya ular itu bisa menyerang manusia. Gitu loh. Jadi itu membaca itu Alkitab itu penuh dengan rahasia, penuh dengan tipologi, penuh dengan bahasa-bahasa yang perlu akal yang tinggi untuk memahami kawan-kawan. Jadi ya kita maklum sih. Oke, lanjut Bro. Oke. Sudah habis waktunya. 2 menit bertanya. Habis waktunya. Udah, sekarang dari ini tadi putaran pertama kan Muslim bertanya kan. Sekarang kalian 2 menit bertanya. Oke. Ini kita menggunakan akal ya. Bro Tom, saya nggak bisa open cam Bro untuk bawakan dalil. Bisa bantu? Nanti saya bawakan hadisnya. Hadis Bukhari 3560 Bro. Coba. Oke, hadis Bukhari 3560. Oke, enggak apa-apa, nanti saya baca saya ini. Kamu terus saja. Karena waktu kamu dikit. Hadis Bukhari berapa? Bukhari 35. Iya, tampilkan dibukain dulu lah. Juga bisa 3560. Oke. Iya, tampilkan dulu. Harusnya si Bang Tom sih yang ini. Silakan Bang Tom. Nanti saya dikira nanti memperlambat lagi. Silakan Bang Tom. Aku enggak install hadis, hanya Quran. Oke, saya coba tampilkan Bro, tampilkan. Sorry 3560 sebentar, nggak apa-apa. Waktunya dimatiin dulu nggak apa-apa. Kita adil ya. Tenang aja Herdi, di room saya adil Herdi. Ya, di room saya adil. Nih, Sahih Bukhari 3560. Ya, 3560 ya. Ya. Oke. Hadis Bukhari Sahih Bukhari 3560. Silakan dibacakan. Iya, coba bacakan. Telah menceritakan kepada kami Nuaim, ya kamu kan bisa nggak usah open cam, kamu baca aja.
telah menceritakan kepada kami Nuaim bin Hamad, ya, telah menceritakan. Ya udah, saya bacakanlah kepada kami Husain dan Husaim dari Amr bin Muaim berkata, aku pernah melihat di zaman jahiliyah seekor monyet sedang dikerumuni oleh monyet-monyet lainnya. Monyet itu telah berzina, lalu monyet-monyet lain merajamnya, melempari dengan batu, dan aku ikut merajamnya bersama mereka. Pertanyaannya. Nah, tadi kan Niflos mengeledek, kesannya ledek, binatang punya dosa. Nah, sekarang monyet itu dihukum karena berdosa, dosanya berzina. Nah, bagaimana Anda bisa menggunakan akal menjelaskan itu? Akal seperti apa yang harus digunakan? Coba, silakan Bro Tom. Iya, pertanyaan saya juga langsung ke ayat sih, ayat Quran ya. Ayat Quran misalnya di dalam Al-Baqarah 164, ya kan? Al-Baqarah 164, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan dia tebarkan dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Nah, di sini katakan sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, koma lagi kapal berlayar. Lagi, jadi penciptaan langit bumi, pergantian siang malam, kapal berlayar urutannya ya. Sudah ada kapal berlayar dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Ya kan? Baru apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati. Nah, itu pertanyaannya adalah, ya, itu kapal kok bisa gitu loh, lagi penciptaan langit bumi. Bumi aja belum, masih mati itu, di urutan selanjutnya itu, bumi mati kering, kemudian dihidupkan. Sudah ada kapal berlayar begitu, Bro. Ini hikmatnya bagaimana ini? Gitu, ya. Jadi ada banyak ayat sih kita mau tanya, ini belum ke hadis ya. Tapi ini dululah ya, nanti ayat-ayat yang lain. Oke, thank you. Oke, saya jawab hadisnya dulu ya, Bang Neflos ya. Saya akan jawab hadis langsung. Karena nanti saya akan bantah lagi tentang saya yang salah bahwa ular debu katanya. Padahal itu adalah seumur hidup ya. Dia ada kata-kata seumur hidup ya. Oke, saya jawab ya, bahwa hadis tadi di masa jahiliyah. Jelas judulnya, saya buka dulu. 8 menit ya, Bang ini ya, Bang pendekar typing. Waktu kita 8 menit untuk menjawab seperti tadi. Jadi di sini jelas hadis ini adalah maudhu. Kenapa maudhu? Karena tidak ada sanad merujuk kepada Rasulullah SAW. Di sini jelas. Kalau hadis yang hadis yang sahih ya langsung merujuk kepada Rasulullah, pasti ada kata kalimat qala Rasulullah. Di sini tidak ada. Telah menceritakan kepada kami Nuaim bin Hamad, telah menceritakan kepada kami Husain bin Rustam dan Amr bin Mu'ain berkata. Jadi putus nih, tidak ada kata Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Dan ini terjadi di masa jahiliyah, Al-Khusamah pada masa jahiliyah. Jadi Rasulullah tidak ada di zaman Islam ya, di zaman Islam. Oke, kenapa saya bisa membuktikan ini? Ada penjelasannya nih. Ya. Nih hadis ini ya, maka jawabannya ini dijawab oleh ulama langsung ya, daripada Amr bin Mu'ain kata aku melihat dikala nih seperti ini ya, hadis Bukhari ya, Al-Bukhari nih, Al-Bukhari ya, hadisnya sama ya, nih sama. Oke, kita apa pertama ini adalah akhbar, lalu adbar laitu, hadis mauquf atau yaitu berhenti pada sahabat mauquf. Jadi tidak langsung kepada para Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia bukan hadis Nabi atau wahyu dari Allah. Ya, itu yang pertama. Ketika ia berlaku pada zaman jahiliyah sebelum kedatangan Islam, maka tidak ada kaitannya dengan Islam. Di sini juga ada penjelasannya dengan sangat jelas. Masa jahiliyah kok ditanggungjawabkan kepada muslim, gimana sih? Nah, aneh ya. Nah itu, oke, saya akan langsung counter siapa tadi yang mengatakan tadi, oh kita berakal seperti nabinya yang tidak bisa membaca itu penting. Ya mungkin karena dia tidak bisa membaca, mungkin karena merasa pintar membaca, tapi tidak ini ya. Padahal di sini ada seumur hidupmu. Nih baca ya, bagi orang-orang yang memang akalnya digadekan. Nih, engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan, dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Sekarang masih ada ular gak?
Masih ada ular. Masih ada ular. Seumur hidupmu, artinya ular sampai sekarang makan debu. Ini orang berakal nggak? Waduh. Ini orang yang mengaku-ngaku membaca reading komprehensif segala istilahnya. Ini bukan reading komprehensif ya. Ini namanya reading halusinatif ya. Camkan para Iwan Filah. Jadi kalau ketemu Pak Tom nanti julukannya adalah reading halusinatif ya. Dia membaca tetapi dia sambil berhalusinasi. Tidak sedang memberikan secara aktualitas dan kontekstualitasnya. Jadi yang dia pakai itu adalah reading halusinatif. Silakan Bang Neflos. Waktu panjang buat Bang Neflos. Ya. Jadi gini. Jadi gini. Jadi Malikil, sekuat apapun narasimu menganggap bahwa LAI salah, saya kira LAI itu benar. Ya, kalau Anda katakan bahwa itu adalah sebuah perumpamaan, Behemoth itu bukanlah kuda Nil. Catat ya, di sini narasinya jelas sekali di ayat 40 di ayat ke-15-nya, perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat perutnya, ia merenggangkan ekornya seperti pohon aras, otot-otot pahanya berjalin-jalin, tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga, kerangkanya seperti batang besi. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjata pedang. Ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain-main. Di bawah tumbuhan teratai ia menderum, jelas itu ya, jelas itu kuda Nil, itu habitat kuda Nil, tersembunyi dalam gelagah dan paya. Tumbuh-tumbuhan teratai menaungi dia dengan bayang-bayang. Bayangkan ya, apakah ia ada tumbuhan teratai dengan makhluk raksasa yang dia kata dinosaurus lebih tinggi teratai daripada dinosaurus? Itu kan luar biasa sekali, itu cerdas sekali namanya ya. Pohon gandarusa mengelilinginya. Sesungguhnya biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar, ia tetap tenang biarpun sungai Yordan. Ini sebenarnya fatal nih ya, tapi katakanlah kuda Nil itu ada di sungai Yordan. Sungai Yordan meluap melanda mulutnya. Bayangkan, sungai itu bisa melanda mulut dinosaurus, ini nggak nyambung. Tetapi kalau dikatakan bahwa air sungai memang melewati mulut kuda Nil karena habitat kuda Nil dihabiskan di air selama beberapa jam, itu baru masuk akal. Artinya ini jelas dalil untuk kuda Nil. Satu, ya. Yang kedua begini. Ini tadi si Tom dengan lantangnya dan dia terlalu percaya diri. Malikil ya, lantang dan percaya diri. Dia katakan seandainya hadis ini pun dibenarkan, seandainya ya, cara membaca pun dia nggak mampu begitu. Dia mengatakan bahwa manusia yang merajam, ini monyet yang merajam. Aku pernah melihat di zaman jahiliyah seekor monyet sedang dikerumuni oleh monyet-monyet lainnya ya. Monyet itu telah berzina, lalu monyet-monyet lain merajamnya, melempari dengan batu. Ya, dan ya itu ya. Nah, kalau kita katakan, aduh ini kenapa begini? Kalau kita katakan nih, kebetulan saya memang suka sekali ya mempelajari soal monyet-monyet itu. Ini ya. Silakan nanti dibuka di YouTube. Ini saya jadi teringat ada salah satu monyet namanya monyet hamadryas. Hamadryas ini jenis babon yang kebiasaannya kalau setiap musim kawin mereka keos. Siapa yang lebih dulu kawin, satu ekor saja betina yang memberanikan diri untuk kawin dengan pejantan yang lain, bakal dilempari pakai batu. Ini chaos. Babon behavior fighting. Ini di musim kawin. Dan babon-babon itu memang akan saling melempari batu nanti. Hamadryas nama keranya. Dan saya suka membaca ini. Jadi bahkan jikapun dalil itu dibenarkan, memang faktanya ada behavior babon untuk chaos seperti itu. Ya, itu catat. Ini baru pengetahuan namanya. Tapi saya mau nuntut nanti peju lagi. Sorry. Susu dan keju itu maksudnya apa? Nah, kalau di dalam Al-Quran saya mau mempromosikan bahwa ini yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan. Salah satu contoh itu ada di surah Al-Mu'minun ya, ayat 12 sampai 14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging lagi. Kemudian
kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Silahkan Anda cari fase-fase pembentukan embriologi, pembentukan embrio di dalam rahim seorang wanita pada saat masa ovulasi atau pembentukan janin. Fase-fase itu sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Bukan seperti susu dan keju yang gak jelas. Dari tadi ini untuk ke 1 juta kalinya, tolong jelaskan apa maksud susu dan keju. Bahkan kalaupun itu sebuah perumpamaan, itu adalah perumpamaan yang gagal. Perumpamaan yang gagal, mendekati saja tidak. Susu dan keju mendekati sperma dan sel telur saja tidak. Itu perumpamaan yang gagal. Di mana nalar bisa bekerja? Di mana nalar bisa bekerja ketika perumpamaan itu adalah susu dan keju, lalu tidak dijelaskan fase terbentuknya susu dan fase terbentuknya keju, ya begitu. Silakan. Oke, terima kasih. 6 menit waktu buat Kristen menanggapi. Tadi Quran surat Al-Baqarah 164, nanti di waktu 6 menit kedua kita jawab. Silakan tanggapan dari pihak Kristen. Iya, jadi kemampuan literasi memang kurang dari kawan-kawan muslim ini ya. Seperti itu sudah jelas, berarti itu analogi ya, analogi. Nah itu mengacu kepada penciptaan Adam pertama. Bro mengambil ayat yang bagaimana penciptaan dari air mani. Emang Allah masuk ke rahim ibu Anda waktu membentuk Anda, dikentalin terus digimanain gitu, dibentuk dikasih daging. Begitu bro. Ilmu pengetahuan apa itu yang bilang Allah masuk ke situ, bentuk itu? Bagaimana cara bro memahami ayat itu? Ya, bukannya di situ ya, ketika menjadi embrio dia bertumbuh seiring berjalannya proses. Emang ada tangan Allah masuk? Bagaimana ilmu pengetahuan yang Anda ceritakan itu? Waduh. Jadi ya saya tadi tanya Al-Baqarah jadi nggak sempat dibaca kan. Nah termasuk saya udah kasih penjelasan ya, figuratif ya, manusia bekerja yang dihasilkan semak duri ya, itu figuratif, artinya sedikit sekali hasilnya, tidak seperti waktu sebelum jatuh dalam dosa makanan itu tersedia gitu ya. Begitu juga mengenai ular yang makan debu tanah, dia memakan apa saja yang asalnya dari debu tanah, termasuk binatang lain, termasuk manusia. Simple, sesimpel itu memahaminya. Makanya kemampuan literasi kurang. Itu bahwa ada bahasa-bahasa figuratif di dalam kitab suci. Nah nanti kalian langsung menjelaskan nanti itu yang apa tadi ayat yang dibahas Neflos. Bagaimana dia diciptakan dari air mani, terus tangan Allah membentuk, dikasih kulit, dikasih daging. Aduh, gimana itu? Nanti bro bilang figuratif. Nyontek dong bro. Ya, di dalam Quran, di dalam hadis aja, misalnya ya, Bukhari 3109. Itu bunuh cicak dikatakan dapat 100 pahala coba. Kalau semua nanti umat muslim ya untuk dapat 100 pahala itu luar biasa loh. Pahala apa itu saya nggak ngerti ya. Dapat 100 pahala bunuh satu cicak. Seluruh umat Islam di muka bumi ini bergotong royong cari cicak. Habis itu cicak satu dunia. Putuslah rantai makanan. Hama apa yang dimakan cicak itu akan membludak. Dan itu akan merugikan manusia dan menyebabkan sakit penyakit dan luar biasa. Itu ilmu pengetahuan apa yang dihasilkan seperti itu. Ya, nah belum lagi soal etika. Etika ya, An-Nisa 434. Ayat memukul di situ di dalam ayat itu kalau mau baca nanti ada ayat dikatakan memukul istri boleh. Ya ampun, kalau di Bible itu dikatakan kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Masa kita pukuli diri kita sendiri? Komparasinya itu jauh banget, bagaikan langit dan bumi hikmatnya. Ya, saya kasih satu ayat lagi di dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan mengenal Maha Tinggi adalah mendapat pengertian. Bukan main, luar biasa ya. Di mana dapat kata-kata yang sehebat itu, seluar biasa itu kalau bukan di Bible. Lanjut Bro Malik. Tolong saya pindahkan di layar besar Bro. Oke. Oke, ini ya.
Ini hadis yang tadi. Jadi Nefros, saya bukan mempermasalahkan itu melempar batunya bro, merajam, bukan. Tentang monyetnya yang berzina. Oke, ini Bukhari 3560 ya. Farhan itu cepat sekali ya. Memang kalau Islam awam itu bereaksi Audu, alfu, begitu. Islam itu Islam awam, kriteria Islam awam. Nah ini hadisnya Pak. Oke. Hadisnya 3560. Doif menurut ijma ulama. Nah, doif ya. Doif menurut maudu menurut ijma ulama. Jadi memang saya paham dengan Islam awam itu bereaksi ya, reaksi kepanikan. Nah, ini plus yang saya permasalahkan bukan tentang merajam. Bukan tentang merajam, tapi monyet-monyet ini berzina. Dosa kan? Nah, aku pernah melihat di zaman jahiliyah seekor monyet sedang dikerumuni oleh monyet-monyet yang lain. Monyet itu berzina, lalu monyet yang lain merajamnya, melemparinya dengan batu. Dan akunya siapa? Amru bin Maimun. Amru bin Maimun ikut merajam bersama. Ya, itu coba jelaskan dengan akal sehat. Bagaimana mungkin monyet itu berzina? Ya, ini sekali lagi ya Pak kan, jangan begitulah. Sepertinya nilai akademisnya kagak ada kalau kita langsung bereaksi seperti orang melihat hantu ya. Sahih Bukhari ya 3560 maudu menurut ijma ulama. Oke. Nah, yang dijelaskan oleh Nefros dari tadi tentang behemoth kan, behemoth itu sudah dijelaskan. Contoh ya, kita buka. Behemoth itu ekornya seperti pohon ara. Nah, mana ada ya sudah coba. Udah nil ekornya seperti pohon ara. Lai tidak salah, tapi pendekatan ya, pendekatannya. Tapi ya sebenarnya binatang behemoth itu adalah seperti dinosaurus, tetapi dia jenis pemakan tumbuhan. Ayub 40 ayat 16. Habis ya nggak apa-apa. Oke, waktunya habis ya. Ini orang emang dibilang apa Bang Satria dulu atau saya dulu? Ya, saya dulu. Oke, silakan. Kayaknya gak Jadi sabar, gini, sama-sama gak Manikir, sabar nih. Saya ingin memberitahu kamu satu ilmu yang sebenarnya semua orang mengerti, tapi sebenarnya kamu nggak paham. Cuman kamu satu-satunya manusia di dunia ini yang nggak mengerti. Apa itu zina? Zina itu akan selalu melekat pada hewan. Kenapa? Karena hubungan hewan itu tidak diikat oleh sebuah pernikahan yang sah. Maka manusia dilarang untuk mendekati zina. Kenapa? Karena zina itu adalah perbuatan hewan. Sesederhana itu kamu nggak ngerti. Akal kamu di mana? Kok bisa monyet berzina? Sudah pasti semua hewan dikatakan berzina, tetapi dia tidak dikenai sanksi hukum. Kenapa? Karena dia tidak berakal. Dan kita dilarang untuk mengikuti kegiatan seperti hewan. Itu jelas. Kamu kok nggak mengerti sih? Sesederhana itu, ya Malikil ya. Jadi boleh nada bicara kamu keren, ya intonasi kamu mungkin mantap begitu, tapi harus ada isinya juga, kan begitu? Ya. Lalu kemudian kalau tadi dikatakan oleh Tom bahwa susu dan keju itu perumpamaan, saya tegaskan lagi dan lagi, topik kita hari ini bagaimana ya bahwa apa yang tertuang di dalam kitab itu bisa diterima oleh akal, jangan cuma bawa iman. Bagaimana cara menerima akal ketika ada satu ayat yang perumpamaannya ini nggak masuk akal, susu dan keju itu perumpamaan yang gagal, walaupun kita tahu kalimat-kalimat itu sifatnya alegori atau metafor, tetapi setidaknya harus mendekati supaya bisa diterima pakai akal. Ular makan debu itu nggak masuk akal, singa makan rumput itu nggak masuk akal. Yang bisa menerima itu apa? Iman. Kantongin iman kamu, bawa tidur ke dalam mimpi jauh-jauh sampai hari kiamat. Ya, akalnya nggak ada di situ ular makan debu. Akalnya juga nggak ada singa makan rumput. Dalil yang kamu pakai tadi untuk membenarkan singa makan rumput, ular makan debu itu iman, dalil kamu itu dalil iman. Ya, lagi-lagi kalau kamu datang ke sini cuma bawa iman, kamu tidur aja. Nggak laku di sini kalau cuma bawa iman. Penyembah daun kering, penyembah pohon besar juga bawa iman doang, tapi nggak akan nyambung ngobrol. Kenapa? Akalnya nggak ada. Ya, yang kami minta di sini bukan hanya iman saja, tetapi pengetahuan. Silakan abangku. Oke, waktu saya akan perbesar ya.
Asbabun nuzul dari Quran surat 164. Ya, asbabun nuzulnya ya nih ya. Jadi Quran itu ada, sedangkan asbabul nuzul 164. Asbabul nuzul nih. Sedangkan asbabun nuzul 164 adalah, jadi saat itu ya Rasulullah SAW ini sedang berdiskusi dengan kaum kafir Quraisy tentang bantahan penciptaan alam semesta. Wah, dia tidak percaya di kaum kafir Quraisy tentang penciptaan alam semesta. Dijelaskan, tunjukkan satu ayat yang menciptakan bagaimana penciptakan alam semesta jika kamu jujur ya. Ini ada di dalam buku Muhammad ini ya, bukunya ya. Muhammad Al-Abdul Mu'in ya. Nih, di dalam bukunya ini, juz 2 halaman 29. Apa yang dikatakan di ayat situ nih? Ringan, tafsir surat Al-Baqarah ayat 1363 dan 14. Itu asbabun nuzulnya, yaitu yang menjelaskan bahwa pada zaman itu Rasulullah menjelaskan penciptaan alam semesta berdasarkan bagaimana siang dan malam terjadi, ya, bagaimana siang dan malam terjadi. Maka di situ ada kapal yang bermuatan penuh dengan yang bermanfaat. Jadi bumi itu diciptakan dengan penuh tumbuh-tumbuh nanti sebagai benih-benih tumbuhan yang akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bumi itu akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang akan bermanfaat buat semua makhluk manusia ya, dan makhluk hidup semua tentunya. Sekarang kita bawa cicak. Tadi sebenarnya saya nggak mau ini ya. Jangan abaikan keberadaan cicak di rumah. Ini bahayanya. Kompas.com. Nanti juga ada Halodoc. Jadi orang-orang primitif memang nggak tahu bahayanya cicak. Bahkan Rasulullah sudah mengetahui. Jangan abaikan keberadaan cicak di rumah. Ini bahayanya. Bahayanya ya. Makanya cicak itu harus diusir atau dibunuh ya. Apakah cicak akan lenyap? Seluruh orang, dan itu bukan perintah ya, itu bukan wajib ya, itu adalah perintah nih ya, bahayanya ya. Iya, dari Kompas. Escherichia coli nama bakterinya, Escherichia coli. Saya kasih lagi ya, itu dari Kompas, ini dari Halodoc ya. Jadi orang-orang dengan pengalaman minim ya, orang pengalaman minim, bayangkan Rasulullah hebatnya minta ampun ya. Zaman dulu sudah bisa menerangkan tentang bagaimana bahayanya cicak ya. Peneliti LIPI, nih dari peneliti LIPI ya, bicara dengan ilmu isu hewan cicak ya, anjuran membunuh ilmu cicak nih. LIPI nih yang mengatakan nih, LIPI, peneliti LIPI, mau lawan LIPI. Ya, inilah orang-orang dengan kapasitas otak yang minim, kadang-kadang memang tidak memahami. Justru ini semakin membuktikan bagaimana Rasulullah SAW alangkah hebatnya. Kenapa? Bagaimana mungkin 1400 tahun yang lalu itu belum ditemukan, tapi Rasulullah sudah memberikan pengetahuan tentang bahayanya cicak. Inilah luar biasanya Rasulullah SAW, bukan Rasul yang yang mengatakan dia aku dipilih semenjak dari lahir, tapi malah membunuh. Itu Rasul yang palsu tuh, Rasul yang bahaya itu ya. Dipilih dari lahir artinya di Roh Kudus kok malah dia membunuh ya. Nah itu yang jawaban tadi. Terus saya mau mengkorelasikan kepada tadi. Saya yang bodoh atau siapa yang bodoh ya? Di sini jelas seumur hidupmu loh. Ini figuratif. Kamu bilang figuratif. Ular makan debu selama seumur hidupmu. Sekarang ular masih hidup gak? Kalau figuratif berarti ularnya udah nggak ada dan dia sudah tidak makan debu lagi. Sudah makan debu lagi. Ternyata ini enggak. Itu berarti bukan figuratif. Artinya itu adalah kejadian nyata, nubuatan di dalam Bible Anda bahwa ular akan makan debu seumur hidup. Maka kayaknya Tuhannya itu bukan menubuatkan ular, tapi Tuhannya menubuatkan vacuum cleaner. Jadi dia menubuatkan nanti akan ada vacuum cleaner. Terima kasih. Oke, sekarang giliran kita, Bang Satria, untuk 2 menit bertanya kepada mereka. Saya kasihan sebenarnya, udah hancur lebur mereka ini. Saya silakan juga Bang Satria. Sebenarnya. Saya nggak tega, biar Abang Farhan aja. Serius, saya nggak tega sama Teleton. Saya udah mulai nggak tega. Kalau bahas ilmu pengetahuan, saya nggak tega. Betul. Sebenarnya, serius. Betul. Ya silakan Abangku. Ya. Oke, pertanyaan saya singkat aja. Ya, pertanyaan saya singkat tentang bagaimana di dalam kitab Amsal. Sorry sebentar, jangan dinyalain dulu. Nanti saya dibilang tanpa bukti lagi ya. Jangan dinyalain dulu. Amsal. Aduh, sebentar ya Herdia. Sabar. Kayak kamu tadi ya. Oke. Aduh, kamera saya nih dibuka sulit. Aduh.
takut saya loading lama. Sebelum lama nanti ini aduh sebentar ya dia. Iya. Nih, oke, di dalam Mazmur ya, bukan Amsal, sorry. Di dalam Mazmur 9 nomor 31. Tuhan adalah raja, ia berpakaian kemegahan Tuhan, berpakaian berikat pinggang, kekuatan sungguh telat agar dunia ya tidak bergoyang. Jadi dunia tidak bergoyang. Jadi dunia itu diam, tidak bergerak ya. Kita buktikan nanti secara ilmu pengetahuan. Nomor 10-nya ya, Mazmur nomor 10-nya ya. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang, ia akan menjadi bangsa-bangsa dalam kebenaran ya. Mazmur 4 nomor 5 ya, Mazmur 104 nomor 5. Yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga tidak akan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Jadi bumi mati ini ya, nggak bergerak sematahari. Nomor 30-nya, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi, sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Itu pertanyaan saya, korelasinya kenapa tuh di dalam Bible Anda bumi itu diam tidak bergerak. Nanti saya korelasikan dengan ayat Al-Quranul Karim, bumi itu berputar pada porosnya. Silakan Bang Neflos. Ya, tipis-tipis saja ya teman-teman ya, tipis-tipis saja. Kita tanya, kita preteli si kepala mereka tipis-tipis saja. Ini ada tertulis bahwa ada yang ganjil di dalam kitab Kejadian ini, bahwa segala jenis pohon, catat ya, segala jenis pohon dan buah-buahan diciptakan pada hari ketiga. Pada hari ketiga. Ya. Bagaimana mungkin pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup tanpa ada matahari? Anda jawab nanti kapan matahari diciptakan. Di hari keberapa matahari diciptakan. Jangan katakan bahwa ini itu adalah bahasa perumpamaan. Jangan katakan bahwa ini adalah bahasa alegori. Ini jelas kejadian ini itu di luar dari akhirat. Kejadian ini bukan dimensi ketuhanan, tetapi ini dimensi material. Jelas-jelas ini dimensi material. Tidak mungkin pohon-pohon atau buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup tanpa ada fase yang disebut dengan fotosintesis. Mustahil. Jadi coba, apakah ini menabrak ilmu pengetahuan sains atau tidak? Sorry, bukan sains, ilmu pengetahuan modern atau tidak? Silakan dijawabnya nanti ya. Itu. Iya, ayatnya ya. Saya tadi agak ini kamera saya Mazmur nih ya 931 nih. Ya, ini Mazmur ya. Nah, ini Mazmur 96 10 ya. Jadi saya ini ya Mazmur 104 9. Semua ada ayatnya ya. Ya, udah tahu ya. Oke, nanti saya dibilang ini lagi kalau nggak menunjukkan ayatnya. Kan kalian katanya data-data. Silakan, Hedi. Oke. Halo. Ya, lanjut. Alihkan saya 8 menit. Bro, 8 menit. Sorry, 8 menit dulu, 8 menit. Oke, Alihkan. biar adil. Bro Tom mau jawab dulu atau? Lanjut bro, silakan bro. Oke, saya jawab Niplos dulu ya. Tentang pohon-pohon ya. Itu sebenarnya sudah kalau Niplos itu nonton saya debat dengan Farhan. Nah, itu sudah dijawab. Jadi pohon-pohon hidup bukan karena sinar matahari, karena cahaya Tuhan. Tuhan itu adalah hidup. Loh. Bisa nggak kita kalau Anda menjelaskan motong menyela? Nanti saya tabrakan dengan perkataan Muhammad loh. Oke, santai aja kawan ya. Lanjut. Tawanya Ya. sudah tadi bro. Ya. Gimana? Oke, lanjut ya. Enggak, tadi yang ngomong Bang Tom ya, bukan kita. Silakan lanjut. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang. Terang itu jadi. Elohim melihat bahwa terang itu baik, dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Dan Elohim menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Ya, jadi pohon-pohon itu ada di hari ketiga. Hidup karena apa? Karena terang Tuhan. Terang Tuhan yang menghidupkan.
Jadi kalau pertanyaannya, bisa tidak terang Tuhan menghidupkan? Ya sangat bisa, bumi, alam semesta jadi. Bagaimana hanya pohon itu? Ya kan? Itu masuk akal. Nah coba, saya bawa ke sini nih. Sebenarnya kawan kita ini bertanya tidak melihat literaturnya ya. Musnad Ahmad 7991. Nih, Muhammad pernah menggandengku. Muhammad pernah menggandeng tanganku. Seraya bersabda, Allah menciptakan debu bumi pada hari Sabtu. Hari Sabtu nih Plus. Allah menciptakan bumi hari Sabtu. Menciptakan gunung di dalamnya pada hari Minggu. Menciptakan pohon di dalamnya hari Senin. Menciptakan sesuatu, Allah itu menciptakan sesuatu yang tidak disenangi pada hari Selasa. Apa yang tidak disenangi Allah ciptakan. Ini nggak masuk akal Allahnya ya. Menciptakan cahaya pada hari Rabu. Nah cahayanya nanti ada Rabu. Pohonnya sudah ada kan duluan. Nah ini kamu nanti jelaskan fotosintesisnya dengan cahaya apa. Nah menyebarkan hewan-hewan melata di bumi pada hari Kamis. Dan menciptakan Adam alaihissalam setelah Asyar. Allah setelah sholat di sini pada hari Jumat. Penciptaan yang paling akhir adalah saat-saat terakhir di hari Jumat antara waktu Asar hingga malam. Jadi Allah menciptakan memulai hari Sabtu. Hari Sabtu itu penyebutan hari itu kapan ada? Ya, jadi di sini sebenarnya Niflos menampar akidahnya sebenarnya. Ini pohon-pohon sudah ada, pencahayaan nanti ada kapan? Kapan Allah menciptakan cahaya? Nih, menciptakan cahaya pada hari Rabu. Jadi pohon ini diciptakan dalam keadaan kegelapan. Tapi ada satu hadis mengatakan, sekalipun cahaya diciptakan hari Rabu, itu belum menyala. Nanti menyala hari Jumat. Nah, di sini. Jadi Allah menciptakan alam semesta itu dalam keadaan kegelapan. Di dalam hadis Nasai 1357, ya, 1357. Bahkan mataharinya itu bersinar, ya. Nanti hari Jumat. Oke, bentar ya. Atau bro, tolong silakan lanjut dulu bro. Nanti saya lanjutkan sebentar. Ya, kalau kita sih nggak usah tertawa terbahak-bahak, kita senyum saja ya. Dari tadi Neflos menjelaskan penciptaan manusia, dia diciptakan dari sperma, bla 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 segala macam. Allah menambah daging, menambah kulit segala macam. Emangnya Allah tangannya masuk ke rahim ibumu bro? Itu ndak ada penjelasan dari tadi. Cicak ya satu dibunuh dapat 100 pahala. Itu nilainya itu loh, hitung-hitungannya, logikanya itu loh yang dijawab. Bukan soal cicak itu bawa penyakit inilah, itulah, apalah. Sudah ada rantai makanan yang menangani itu. Kalau kita normalkan rantai makanan itu dengan sendirinya seimbang. Tetapi kalau cicak itu menghasilkan 100 pahala, bukan main kalau cicak itu diburu oleh seluruh muslim. Ya kita senyum aja lah. Bahtera juga begitu, masa lagi penciptaan lewat kapal. Nah matahari ditanyakan, ya ampun ya, terang itu di hari pertama. Ya Allah kami itu bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri. Saking terangnya luar biasa, jadi sumber terang itu adalah dia. Itu. Jadi Bro Neflos ini kayaknya memang tidak meyakini bahwa Allahnya dia itu sumber hidup, sumber hayat. Lebih meyakini bahwa matahari itu yang sumber hidup. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya, sadar ya Neflos ya. Jangan sampai akal itu kebablasan akhirnya jadi bodoh. Nah, terkait kata debu tanah apar, itu kata apar itu berulang-ulang kali. Kejadian 27, 2 ayat 7 dikatakan manusia diciptakan dari debu tanah. Nah, ketika dia dikutuk di ayat 19, kamu berpeluh kerja keras, tapi yang kamu hasilkan semak duri, ya, dan kamu akan mati kembali kepada debu karena dari situlah kamu diambil. Debu kembali menjadi debu. Nah, jadi masa kerja hasilnya semak duri? Emang lu gajian semak duri hasilnya? Kan tidak, itu figuratif. Jadi kata debu tanah itu mengacu kepada ya yang dimakan ular. Debu tanah itu mengacu kepada makhluk hidup yang esensinya awalnya hakikatnya dari debu tanah. Ya seumur hidupnya dong ular itu begitu. Kalau dia mati ya sudah mati, mau makan apa lagi? Jadi figuratif bro. Jadi memang kemampuan literasi teman-teman ini kurang.
Karena abad ke-7 aja ya rata-rata di Arab itu bahkan seorang nabi pun tidak bisa membaca. Itu clear, itu fakta, nggak bisa dibantah. Ya, oke lanjut Bro Malikil. Saya lanjut ya. Jadi nih bros, ini yang kamu harus pelajari gini bro. Ini di dalam hadis sahih Nasai, jangan bilang maudu lagi ya. Kayak Farhan tadi langsung maudu, nggak tahu ya kan maudu. Ya harus cerdas lah. 1356 ya. Abu Hurairah berkata Muhammad SAW bersabda, hari terbaik ketika matahari terbit adalah hari Jumat. Jadi matahari terbit itu hari Jumat. Sekalipun diciptakan asumsinya itu hari Rabu, tapi terbitnya hari Jumat. Jadi kayak saklar, kayak instalasi rumah, disetting semua selesai disetting, baru dicolek saklarnya nyala. Hari Jumat nyalanya. Lalu pohonnya gimana nih bros? Berfotosintesis dengan apa? Kalau dalam keadaan kegelapan. Saya kasih tahu ya, saya belum buka datanya. Allah menciptakan makhluk hidup dalam keadaan kegelapan. Nah, kamu jelaskan balik fotosintesisnya ini menurut Allah apa? Dengan apa? Apakah dengan mimpi dia berfotosintesis? Ingat, cahaya diciptakan hari apa? Hari Rabu, nyalanya nanti hari Jumat. Diciptakan hari Rabu, nyalanya hari Jumat. Nah sekarang pertanyaannya dibalik kepada kamu. Terang apa yang membuat pohon ini berfotosintesis? Nah, satu hal lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan itu tidak mengerti apa itu penyebutan hari, penyebutan masa. Memang kalau disebut hari, pembedanya apa? Ini logis ya. Hari disebut hari, apakah memang sudah ada matahari? Kalau dia keadaan gelap, bagaimana Allah bisa menghitung hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin? Kalau keadaannya gelap terus, bagaimana Allah menyebut dasarnya menyebut hari Sabtu? Oke, waktu habis jadi ya. Sekarang tanggapan Muslim 6 menit. Mbak Neflos dulu atau saya? Silakan Mbak Neflos. Silakan. Oke, tadi orang bangga dengan terpelajar ya. Kita buktikan murid Yesus itu terpelajar atau emang orang ini ya. Saya heran ini sama orang satu ini ya. Kita buktikan murid Yesus itu terpelajar atau tidak ya. Kita buktikan. Ya, kita buktikan ya. Kisah Para Rasul 4:13. Kasihan sebenarnya ya. Ya. Kasihan sama Tom. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui Petrus dan Yohanes loh ya. Yohanes ini murid kesayangan katanya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Wow ya. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus ya. Tidak terpelajar nih. Kasihan sekali. Kasihan. Sangat kesian sekali ya klaim-klaimnya. Nah, kalau mau tentang bunuh-membunuh, wah itu manusia dikasih suruh membunuh wajar, dapat pahala karena berpenyakit ya. Contoh tikus. Pernah nggak di desa-desa itu? Saya dulu waktu masih kecil ada tuh, waktu di desa tuh tahun 99 atau 2000 masa kecil saya itu udah ada tuh yang membunuh tikus itu dapat duit tuh, dikasih waktu itu saya di kampung itu 100 perak, 200 perak gitu. Yang berhasil membunuh tikus membunuh tikus itu dapat hadiah gitu. Ya itu membunuh penyakit loh. Cicak itu penyakit. Jadi wajar kalau mendapatkan pahala 100 karena berbuat kebaikan, membunuh orang yang nanti akan layak menjadi penyakit akan mendapat kebaikan ya. Ini malah Tuhannya yang membunuh ular ya. Tuhannya yang membunuh ular. Ular salah apa? Nih, pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Leviatan, ular yang meluncur atas Leviatan ya. Ular yang meluncur atas Leviatan. Nih yang lucu ini ya. Ular yang melingkar dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Gila ya. Kita membunuh cicak ya, membunuh cicak dapat pahala karena cicak itu penyakit. Sekarang tunjukkan saya, ular naga itu menimbulkan penyakit enggak? Coba, ayo, ular naga menimbulkan penyakit nggak? Saya kan sudah membuktikan secara sains bahwa cicak ternyata menimbulkan penyakit yang sangat berbahaya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah salah naga itu apa dibunuh? Ya, itu yang ini kedua. Terus tadi tentang saya masih dibilang bahwa debu tanah ular itu memakan debu tanah seumur hidup itu
adalah figuratif. Saya malah jadi bertanya-tanya, Tuhannya salah kayaknya. Yang dimaksud bukan ular kayaknya, cacing kayaknya. Tuhannya itu tipikal gini loh, melambe gitu loh. Ngelihat cacing gitu kan, ngelihat cacing itu kayak ular gitu. Ular ini makan debu kamu, gitu. Ya, kan geli tuh kalau ngelihat cacing tuh. Jadi cacing itu disangka ular. Karena apa? Cacing sampai sekarang masih makan debu. Jangan-jangan gitu nih, melambe. Gitu ya. Seperti yang dilakukan Yesus ketika berciuman dengan muridnya. Silakan Bang Neflos. Baik. baik. Jadi gini, ini biar ditekankan sekali lagi, bedakan antara wilayah iman dengan wilayah pengetahuan. Kita tahu apa yang kita imani saat ini itu adalah wilayah yang subjektif dan itu tidak bisa diganggu gugat. Yang mau kita gugat adalah wilayah pengetahuannya di situ ya. Baik, Herdi dulu yang saya tanggapi ya. Menurut tafsir, ketika sudah bicara tafsir, salah satu contohnya tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan hari Jumat. Tafsir Ibnu Katsir itu, salah satu ulama itu mengkaitkan dengan surah At-Taubah. Bunyinya adalah, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah ada pada waktu dia menciptakan langit dan bumi. Pertama ini wilayah pengetahuan ya. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Ini udah masuk wilayah keimanan. Catat itu. Bedakan pengetahuan dan keimanan. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Lalu kemudian ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, di antara waktu yang memiliki keutamaan untuk boleh adalah hari Jumat. Itu wilayah keimanan jatuhnya, bukan masuk kepada wilayah pengetahuan ya. Satu itu. Lalu kemudian tadi yang itu geli sekali tadi perkataan si Tom itu ya. Apakah Allahmu itu masuk ke dalam untuk menjadikan air mani itu seperti menjadi segumpal darah lalu segumpal daging. Nah itu halusinasi Tuhannya. Halusinasi Tuhannya karena Tuhannya kan dirahimkan masuk ke vagina Tuhannya kan. Jadi dia halusinasi Tuhannya itu. Betul, jangan samakan perspektif kita. Bahkan standar kita dalam pengetahuan dan keimanan jauh berbeda standar kita. Seperti kaum Brahma dan kaum Sudra. Kaum Sudra itu bermimpi menyamakan kedudukannya dengan kaum Brahma. Catat ya, dalam wilayah keimanan, bahkan jelas sekali ini di dalam surah Al-Mu'minun, dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Ini wilayah pengetahuan dan diimani. Faktanya adalah semua ini terjadi fase-fase ini. Lalu kemudian ketika masuk wilayah keimanan, apakah Allah itu memang langsung memakai tangannya mengobrak-abrik rahim manusia? Oh, tidak seperti itu. Standar keimanan kita jauh. Tidak seperti Anda bahkan mengimani Tuhan itu berdaging, mengimani Tuhan itu ada di dalam perut manusia, seonggok daging itu, lalu kemudian keluar dari saluran-saluran yang kita anggap najis. Sorry aja ya. Saluran-saluran yang tempat kotoran itu keluar, disitulah keluar Tuhan Anda. Dari situ dia, dari wanita yang bernama Maria yang Anda bangga-banggakan itu yang Anda jadikan Tuhan. Kita memiliki perbedaan standar. Bahkan dalam keimanan, kami mengimani, seluruh umat muslim di dunia mengimani bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Maka abstraksi Anda yang ada dalam kepala Anda itu Anda pakai untuk Tuhan Anda aja. Dalam wilayah keimanan ya, kita berbeda standar. Ya, terima kasih, silakan. Oh ya, pertanyaan saya tentang bumi kalian diam nggak bergerak belum dijawab loh ya. Terima kasih, lanjut. Ini waktu bertanya atau gimana, Bro? Enggak, masih 6 menit lagi. Oh, 6 masih menit. 6 menit hak Anda. Ini 6 menit lagi. Iya, tanggapan Anda kan nanti baru Anda setelah ini. Bro Maliki masih tega nggak, Bro? Loh, nggak apa-apa. Silakan. Itu saya udah nggak tega, Bro. Iya. Lanjut. Jadi Bro. yang ditanya nih Bros tentang fotosintesis, kok di bawah pembunuhan sih? Ini nih masalahnya. Coba alihkan lagi saya ke layar yang besar. Jadi kayaknya nih Bros ini nggak mampu menjawab, lalu dilarikan ke pembunuhan. Ya, di sini Bro. Ini. Coba, host, pindahkan saya ke layar besar. Host. Halo, host. Halo. Pindahkan saya ke layar tancap.
Pindahkan saya ke layar sorry tancap. Hedi. Iya. Ini lagi dibedakan Hedi. Tenang Hedi. Sebentar iya. Hedi. Sebentar. Saya Jangan sedih dijalankan loh dulu. melihat ini kawan Niflos ini dari tadi petata putinti akal. Sebentar, kok ketika sulit ya dikomparasinya akalnya tiba-tiba mandet. Pindahkan. Kok nggak bisa Hedi ya? Sebentar, sorry. Serius. Ada Sebentar tadi. babnya. Bentar. Kita nggak usah nanya sini bro. Closing statement aja. Lagian saya juga nggak tega. Iya, 13% lagi baterai kuota habis. Di sini kita closing aja lah. Bisa Loh, nggak? jangan dong. Bro, Jangan. Sebentar. Saya lagi ini Kita nggak usah sinyalnya. nanya lagi Hedi. Bro Farhan. Bukan. Masih banyak waktunya. Iya selesai ini kita nggak usah nanya. Enggak, tanya Iya, aja nggak baterai apa-apa. saya 16%. Jadi jelasin aja Jadi jaringan saya agak lemot kayaknya. Saya kan tujuannya, misi saya kan pemurtatan. Saya mau buka data biar penonton di bawah lihat. Sebentar. Di Jangan sini gitulah. kosong. Waduh. Serius sebentar. Saya lagi ini nih. Serius ngapain sih? Tadi juga gua taruh tengah. Sebentar Herdi. Iya agak buruan ya, bateraiku sisa 16% ya kawan-kawannya. Wah, masa sih? Ya sambil dicas gak apa-apa lah Bang Tom. Herdi, jelasin dulu ya Herdi. Nggak bisa Herdi, saya nggak bisa Herdi. Atau saya posisi sebentar. Posisi saya turun dulu. Bukan, saya kecilin dulu punya saya. Sebentar, layar saya kecilin dulu biar Tekan stabil layar sinyalnya. saya. Tekan Iya, layar saya. ini udah. Tadi juga Pergi bisa, ke- nggak bisa. Di sini nggak muncul, yang muncul Neflos. Bang Neflos yang muncul. Oh, bentar saya matikan. Nah, coba. Nah, kamu matikan harusnya. Nah, dimatikan. Ngomong, Bro. Udah. Aduh, nggak. Kok nggak bisa ya dia? Serius nggak muncul kameranya Her? Yang muncul malah apa? Kotak yang itu nggak muncul Her. Udah jelasin aja deh Her. Sorry. Serius. Buka aja. Serius. Kita adil deh. Saya kecilin semua deh. Gimana ini? Wallahi bukan Iya. alasan ya Allah. Udahlah Serius. di ini aja Bro Malikil 6 menit jangan habis dong, itu jangan dong. kita closing statement lah masing-masing. Ya, udah. Ini Siapa mati ya? HP saya Siapa? Bro. Saya pelan-pelan ya. Nah itu bisa tuh kelihatan kok. Kalau kelihatan iya, kok Malik. jadi Kelihatan. nih Nah kelihatan. Di Flos tadi kan dengan semangat bertanya fotosintesis. Ketika saya tabrakan dengan punyanya langsung mingkem. Nih, Allah menciptakan debu bumi pada hari Sabtu, gunung pada hari Minggu, menciptakan pepohonan pada hari Senin, menciptakan sesuatu yang tidak disenangi. Ya, Allah menciptakan sesuatu yang tidak disenangi pada hari Selasa. Allah menciptakan apa yang tidak dia sukai. Itu logikanya gimana ya? Menciptakan cahaya pada hari Rabu. Nah, cahayanya kan hari Rabu, tapi nyalanya nanti hari Jumat kan, Bro? Nah, pohon-pohon ini sesuai you bertanya kepada kita, berfotosintesis dalam mimpi atau dalam hayalan? Coba jelaskan. Nah, nih tak kasih tahu ke kamu ya, biar kamu juga bisa belajar. Sunan Tirmizi 2566. Hadisnya sahih, nggak usah dicek. Jangan tanya Farhan nanti maudu. Amru berkata, aku mendengar Muhammad bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya dalam keadaan terang benderang. Wih, dalam keadaan terang benderang, dalam keadaan kegelapan, Bro. Nah, fotosintesisnya gimana? Lalu kalau dalam keadaan kegelapan, Allah itu ngitung waktunya bagaimana? Hari-hari. Allah tahu nggak hari itu terang? Masa Allah nggak tahu menyebut hari? Lalu keadaannya gelap. Bagaimana dia menyebut hari? Coba masuk akal nggak Allahmu? Ya kan? Nah, lalu matahari itu diciptakan cahaya. Anggaplah saya asumsikan ini cahaya dengan matahari, bulan dan bintang. Anggaplah itu. Nyalanya kan hari Jumat. Ini sinkron. Jadi memang Allah menciptakan dalam keadaan kegelapan. Nyalanya nanti hari Jumat. Pohonnya berfotosintesis itu gimana? Dalam hayalan atau dalam mimpi? Akalnya coba jelaskan. Lanjut, Bro Tom. Ya, saya sebenarnya udah nggak tega ya. Ya coba kita baca Al-Mu'minun 12, 13, 14. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, dari tanah.
Kemudian kami menjadikan air mani, menjadikannya air mani. Jadi Saripati dari tanah terus jadi air mani, disimpan dalam tempat yang kokoh, dalam kurung rahim. Ya kan? Kemudian setelah itu apa ini? Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Secara saintisnya gimana gitu loh? Allah yang mengerjakan itu atau memang itu proses perkembangan embrio? Iya kan? Itu dari tadi tidak ada penjelasan. Gitu loh. Dijadikan satu apa ya? Motivasi untuk dapat pahala 100 pahala. Bayangin kalau seluruh umat muslim ngajar cicak dapat 100 pahala, dapat 1, dia pukul 10 ya dapat berapa tuh? 1000. Habis cicak di bumi ini, rantai makanan itu hancur itu, rantai makanan. Tahu nggak kalau rantai makanan habis, hancur? Waduh, secara saintis itu malah petaka. Gitu loh. Belum lagi kapal yang berlayar. Sudah dikatakan Farhan, itu Mazmur berisi prosa. Jadi tidak semua ya di situ di dalam kitab itu kamu bisa artikan literal. Jadi ada prosa. Kalau baca kitab Amsal itu ibarat. Gitu, banyak perumpamaan di situ. Jadi lihat konteksnya. Memang itulah saya bilang, kemampuan literasi, kemampuan RCS, kemampuan sastra kurang. Jadi kami memahami gitu loh kawan-kawan ya. Jadi apapun yang kami tanya itu tidak terjawab dari tadi. Saintisnya di mana gitu ya. Ya Allah, kita dalam gelap dong tadi itu. Tidak jawab. Kok jadi matahari yang sumber kehidupan untuk pohon? Terang dari Allah. Kalau dalam Alkitab, terang dari Allah. Karena Allah itu tidak menciptakan dalam gelap. Kalau orang Kristen itu menciptakan dalam terang. Gitu loh. Lanjut Bro Malikil kalau masih ada waktu ya. Oke. Jadi tentang tulang sulbi sebenarnya ya. Di sini adalah ada seorang bayi ya. Seorang bayi dari kaum Ansar. Kemudian Aisyah berkata kepada, ini mayat, jenazah. Jenazah itu mayat. Ya. Berkata kepada Muhammad, ya Rasul, sungguh bayi kecil ini ialah seperti burung di surga yang belum pernah berbuat dosa dan belum pernah ternodai oleh dosa. Mendengar pernyataan tersebut, Muhammad bersabda, mungkin juga tidak seperti itu Aisyah. Jadi Syifrahan tadi membuka bahwa bayi itu masuk surga. Di sini ada bayi masuk neraka, bro. Mengapa masuk neraka? Allah berkata, sebenarnya Allah telah menciptakan orang-orang yang akan menjadi penghuni surga ketika mereka masih berada dalam tulang rusuk bapak-bapak mereka. Apakah sperma ada di dalam tulang rusuk bapak mereka? Dan sebaliknya, Allah pun telah menciptakan orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka ketika mereka masih berada dalam tulang rusuk bapak-bapak mereka. Sainnya di mana? Apakah sperma ada di dalam tulang rusuk? Bro, aku tambahin. Silakan. Bro, aku tambahin soal sperma tuh. Di As-Sajadah nomor 32 ya. Ayat 78 gitu. Yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dari mulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari Saripati air yang hina. Bro, air yang hina loh Saripati. Dorong air mani. Gimana itu saintisnya, bro? Ya, saya ulang ya. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari Saripati air yang hina. Dorong air mani. Itu penjelasannya bagaimana? Saintisnya gimana ini penciptaan manusia ini? Gitu loh, dari tadi udah ditanyain, dari jawab-jawab. Habis ya? Habis. Oke. Kalian mau bertanya nggak? Masih ada sekarang giliran kalian bertanya 2 menit. Aku sih closing aja. Loh, kok closing? Baru berapa Ini jam? susah, berapa belas persen. Oh, Ntar kalau saya nggak bisa, terputus tiba-tiba juga kalian bilang saya kabur. nggak bisa dicas sambil dicas, Bro Tom. Ini sambil saya cas, bro. Oh, Tapi tetap Ya udahlah. turun, udah panas banget. oh. Sebenarnya saya mau menjawab si Malikil dulu sih. Kalau kalian bertanya kan saya punya waktu 8 menit. Ya udahlah kalau gitu. Kalian closing statement 5 menit. Tadi kan saya opening statement Enggak duluan. apa-apa. Iya, kita duluan closing statement. Kalian mau Ya lebih udah. panjang nanti nggak apa-apa. Enggak, Ya. saya tetap adil 5 menit saya tetap. Silakan timernya ini keputus bentar. Silakan 5 menit Bang Bang Malikil Al-Malak sama Bang Tom. Good, iya, Pak.
budayakan memanggil malikil amalat. Ya silakan Bro Tom. Ya, dari hasil diskusi kita ternyata secara saintis banyak sekali tidak dapat dijawab dari kawan-kawan ini. Ya, mulai soal penciptaan, ya, dari sperma. Belakangan saya cek lagi ayat, ternyata sperma itu air yang hina. Nah, mohon dijelaskan itu apa sih maksudnya, kok bisa hina sperma itu. Jadi manusia itu menurut Muslim, kalau saya nggak terima itu bro, berarti manusia itu diciptakan dari air yang hina dong. Nah, masalah cakok jadi sayembara begitu gitu loh ya. Itu merusak ekosistem itu. Terus bahtah kapal laut yang lewat di tengah-tengah penciptaan. Allah mencipta dalam gelap. Kok butuh matahari untuk tumbuhan pohon gitu loh. Kok menunggu matahari gitu loh. Kan Allah itu sumber hidup, sumber terang. Allah itu bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri, itu kalau iman Kristen. Makanya hari pertama terang, ya, sumber hidup, gak butuh matahari untuk menciptakan itu, untuk kehidupan itu. Yang dibutuhkan itu kehadiran Allah, ya, berkat Tuhan itu yang menghidupkan. Oke, Bro Ikil, kalau kita baca, tunggu dulu bro. Kalau kita kembali ke ayat yang tadi yang kita baca di dalam Markus itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Makanya orang Kristen itu pintar-pintar, ya kan? Orang Kristen itu berusaha sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, menghasilkan ilmuwan yang begitu banyak dan membangun alam semesta ini karena kasihnya kepada Tuhan. Dan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha tinggi, itulah pengetahuan. Oke, lanjut Bro Malikil. Bro Malikil. Malikil silakan. Saya patiin dulu nih ya. Saya adil nih. Waktu mati ya. Silakan Malikil. Halo, Malikil. Ini kenapa kalian ini? Bro Malikil. Halo. Ada kondisi kali. Kenapa ini? Ya jangan Jo, mas, saya jadi kasihan loh. Tadi saya udah gak tega loh. Jangan sampai nanti pingsan bro? ya. Apa itu? Waktu Anda loh dipanggil dari saya. tadi kok malah. Oh iya. Sebenarnya sih masih yang ringan-ringan yang kita bahas, yang berat-beratnya tentang akal yang di-compare ke dalam Islam itu belum kita bawa. Masih yang ringan-ringan aja ini yang kita bawa. Nah, sebenarnya yang paling Besok penting. boleh. Sebenarnya saya pengen lanjut. Ya, sebenarnya yang paling Lanjut. penting dari apa yang semua yang kita bahas adalah akal tentang Tuhan itu. Nah, di dalam kekristenan tidak lagi membutuhkan akal karena Tuhan itu ya sudah hadir. Jadi akal itu dipakai untuk memahami apa yang Tuhan ajarkan. Tetapi keberadaan Tuhan itu tidak lagi membutuhkan akal karena dia sudah hadir. Kekristenan menggunakan akal untuk memahami apa yang dia firmankan, apa yang dia ajarkan. Nah, berbanding terbalik di dalam Islam. Islam itu bukan hanya menggunakan akal untuk memahami ajaran Allah, tetapi untuk memahami keberadaan Allah sendiri pakai akal. Nah itu, jadi standing point-nya kita itu sebenarnya beda jauh bro, ibaratnya langit dan bumi. Kekristenan udah finish, Anda masih belum beranjak di start, masih di start. Sudah dikatakan jalan, tetapi nggak jalan-jalan. Karena kenapa? Karena sang sumber itu tidak bisa memverifikasi dirinya sehingga umat muslim itu bisa beranjak dari start itu. Itu yang menjadi masalah. Sebenarnya itu sih yang saya mau bahas, tapi itu kayaknya agak berat. Kalau saya mau mengejar ke sana, nanti kawan-kawan muslim kebingungan menggunakan apa. Oh itu jatuhnya iman walau alam, pasti ujungnya begitu. Nah kata si Nefros tadi, ya kalau iman ya udah karungin, bawa dalam mimpi. Ya begitu kan, nah senjata makan Tuhan sebenarnya. Tapi beliau ini berbicara dari tadi itu tidak mengerti apa yang diucapkan. Dia tidak mendasari ucapannya akan apa akidahnya. Literaturnya ini mendukung tidak dengan ucapannya. Itu yang beliau tidak sadari. Ya sangat disayangkan sih orang yang katanya mau menamakan maju dalam dunia akademis tetapi tidak bisa mengantisipasi apa yang dia tanyakan dengan membandingkan dengan apa yang ada di dalam imannya. Itu sangat penting sebenarnya. Kita mau menanyakan sesuatu, pastikan
di dalam keimanan kita ditanya itu kita bisa merespon, kita bisa menjawab. Jangan kita hanya bisa bertanya, ya, lalu ketika ditanyakan balik hal yang sama lalu kita mingkem, itu yang bahaya kawan. Bro Tom mau tambahkan silakan. Sudah bro, saya udah senyum. Oh aja. sudah, iya. Jadi itu ya bro, kawan-kawan semua, jadikanlah diskusi-diskusi seperti ini. Ya mungkin kawan kita Niflos ya agar yang gembira dari tadi ya, saking ini ketawa-ketawa ya nggak apa-apa, karena itu memang adalah salah satu jualan. Mau tuh orang mau jualan kan kayak gitu, jadi teknik marketingnya mungkin kayak gitu dia, tapi nggak apa-apa, masing-masing punya kriteria. Oke Herdi, waktu habis. Oke, silakan. Oke. Silakan Mas Satria dulu. Oke, closing ini ya, Bang ya. Closing ya. Iya, Ya, closing ya. jadi gini, ini karena closing, jadi coba saya bercanda-bercandain dikit ya. Saya suka juga lihat lama-lama lihat nada bicaranya. Ya, terutama pada kalimat kami itu sudah di finish, tetapi kalian itu masih start. Coba catat. Kitab suci mana yang hobinya maraton? Tahu kitab suci maraton? Ya, hobinya maraton. Bahkan LAI itu sudah merilis, itu nggak tahu kapan itu dirilis versi terbaru. Jadi catat ya, kitab suci yang maraton yang katanya sudah sampai di finish, tapi mulai lagi dari awal ya, start terus. Jadi catat, berbeda, itu ya berbeda. Nah, kalau dalam perspektif wilayah pengetahuan, ini ada typingan dari makhluk primitif. Malikil ini sudah berkali-kali menggunakan trik sulap dan berkali-kali dibongkar ketika dia membawakan satu hadis, ya. Dia tidak tahu ketika ditanya perawinya, dia tidak tahu ketika ditanya sanadnya, dia tidak tahu ketika bicara soal isnad musnid, dia tidak tahu ketika sudah berbicara rijalul hadis, sanad hadis, periwayat hadis, sebab muabab turunnya hadis, dia tidak tahu bicara itu, dan lagi hadis-hadis itu selalu dia bawa. Maka saya capek kalau membongkar trik sulap, tetapi ada pesulap yang terus-menerus dia percaya diri dengan triknya yang jadul itu, lelah sekali ya melayani hadis-hadis yang dia bawa. Itu satu. Yang kedua, kalau dia katakan bahwa yang paling dibutuhkan itu adalah iman, seolah-olah Kristen itu sudah sampai pada tingkatan iman, dia sudah sampai pada tingkatan final. Lagi-lagi itu adalah cita-cita dan angan-anganmu. Kalian belum selesai. Bible itu belum selesai, Bible itu belum final. Kenapa? Bahkan di dalam Bible sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang penuh dengan keterangan-keterangan yang saling bertentangan, tidak nyambung, tidak rasional. Saya pastikan itu. Kenapa? Kalau kita bicara kitab suci mana yang benar-benar dari wahyu Tuhan, kalian tentu tidak akan bisa mengelak bahwa di dalam kitab suci kalian itu terdapat apa? Penelitian, terdapat apa? Observasi, terdapat apa? Riset, terdapat apa? Investigasi, terdapat apa? Hipotesa, jawaban-jawaban sementara. Yang akhirnya dalil terakhir yang bisa kalian pakai itu iman. Itu senjata terakhir kalian. Maka saya bilang kalau ada orang yang menggunakan dalil keimanan untuk menjadi senjata terakhirnya, mendingan jangan ikut berperang, jangan ikut bertempur. Kenapa? Karena kita hidup dalam dunia nyata. Sebagaimana Allah itu menurunkan utusannya di kalangan manusia, karena hanya manusia yang bisa berpikir, tidak seperti hewan. Kenapa? Karena hewan juga beriman. Siapa yang mengatakan itu? Salah satu ilmuwan yang bernama Profesor Yuval Noah Harari. Dalam bukunya apa? Bukunya Sapien Graphes. Membedakan apa? Antara simpanse dan manusia. Siapakah yang mendekati simpanse? Adakah manusia mendekati simpanse? Ada. Manusia yang hanya bisa mengandalkan keyakinannya saja tanpa menggunakan aspek ilmu pengetahuannya, tanpa melibatkan instrumen akalnya, tanpa memakai logikanya. Nah, itu mendekati simpanse. Kita berbeda kasta, bahkan dari segala sisi kita berbeda kasta. Ya, antara kaum Sudra dan kaum Brahma. Mohon maaf saya bilang, kenapa? Itu bisa diuji. Kami tetap konsisten. Ayat Al-Quran tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang, dan tidak pernah berubah. Boro-boro dibuat revisi baru. jadi jangan bercita-cita ya.
Tunggu sampai kalian betul-betul memahami apa yang ada di dalam Bible, baru mungkin kita bisa hampir setara. Silakan Abangku, silakan. Oke, saya singkat aja bahwa ternyata seperti ada kesalahan dalam melihat Tuhannya di dalam Bible tidak bisa membedakan mana ular, mana cacing. Ya, jelas yang memakan debu sampai saat ini adalah cacing karena bentuknya sama dan Tuhannya mungkin, cacing, kamu nanti makan debu. Jadi dilihat padahal itu cacing ya. Ya orang-orang melambe gitu kan binatang-binatang itu takut ya. Jadi ya kita wajar. Kita harus maklumi mereka, jangan dihujat, jangan dibully. Kita harus kasihan dengan orang-orang seperti ini. Bukankah kepausan mereka juga mengatakan bahwa LGBT itu adalah sebagai sesuatu yang dibolehkan? Wajar ya kalau gitu. Gitu kan. Kamu cacing gitu kan ya. Ya padahal itu adalah cacing bukan ular gitu. Terus kalau kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan bagaimana Rasulullah SAW tadi dijadikan subhat tadi tentang cicak. Apakah cicak itu sampai sekarang lenyap? Tidak ada. Nggak ada tuh lenyap cicak. Dan cicak benar-benar membuktikan bagaimana masa dahulu Rasulullah belum ada laboratorium sudah bisa memprediksi bahwa cicak termasuk binatang yang membawa penyakit. Ini sebuah kebenaran yang luar biasa ya. Kebenaran yang nyata, kebenaran yang real, kebenaran yang tidak bisa ditolak bahwa Rasulullah SAW ucapannya walaupun sekedar hadis itu terbukti nubuatannya ya. Itu terbukti kebenarannya. Itulah Rasulullah SAW. Itulah Al-Qur'anul Karim. Terima kasih. Oke, bro. Irdi, terima kasih. Saya gini Irdi, akal kan belum disentuh ya. Saya berharap besok seperti di room saya, seperti di komal saya yang saya perlakukan dengan adil, gantian di komal kamu besok jam 9. Saya berdua lagi dengan Bang Satria di komal kamu ya di sini tentang aja, akal. Bro. Di sini aja. Oke. Di sini lagi. Oke. Oke, besok ya jam 8 tentang akal lagi, tetapi akal yang lebih spesifik ya. Boleh. Kamu cari pasangannya yang agak berkualitas dong, Edi. Aduh. Tom tadi cuma ketawa-tawa. Serius gak ada kualitasnya. Saya kasihan sama kamu. Siapa? Kan you berdua yang ketawa-ketawa. Gak ada narasinya, ya, gak ada. Masa ada yang lucu didiemin itu kan gak normal lah. Kalau bisa nyari pasangan yang lebih berkualitas lah, Edi. Iya. Kasihan saya sama kamu. Kalau ada yang lucu ya harus ketawa lah. Justru kalau nggak ketawa dipertanyakan itu. Iya. Oke. Iya. Namanya juga yang lucu. berkualitas, Kiki. Iya. Saya akan lebih suka dengan orang-orang yang berkualitas sebenarnya. Ya, berkualitas yang bisa memahami. Kita lanjut besok ya tentang akal ya. Oke, saya tunggu besok itu ya, part 2 ya tentang akal ya. Kita bisa persiapan karena tadi mendadak kita persiapkan yang lebih matang materi kita besok ya, lebih berkualitas diskusinya ya. Iya, Jangan lupa bawa hadis-hadis maudhu kamu ya, hadis-hadis doaif gitu kamu bawa. Kok mau nggak apa-apa sih? Nggak apa-apa. Gini buat Niflos. Kalau you memang punya pemahaman bisa membuktikan apa yang saya bawakan, mengapa kamu tidak luangkan waktu? Di stop itu waktunya, kamu buktikan itu, bukan hanya kor-kor. Orang-orang seperti itu besok. Sebentar. Orang seperti itu yang seperti ini bro tadi berbicara hari ini itu udah banyak kutemui bro. Semua omong kosong, kutantang nggak ada yang mampu, nggak ada yang sanggup. Iya, oke ya. Siapa yang nanti kedepannya, nanti gini kawan. Bukan hanya sekedar narasi saja kawan. Iya kawan. Bro bisa membuktikan, gitu kawan ya. Tapi begini bro, sekedar saran aja bro. Sekedar saran aja bro. Jadi memang minyak ikan itu bro, memang bisa menambah ingatan bro. Maksudnya begini, hanya sekedar mengingatkan. Banyak makan cerebrovat juga. Iya, jadi kan di YouTube itu kan udah banyak rekaman-rekaman bongkar-bongkar trik sulap kan. Jadi ngapain lagi ulang-ulang bosen bro. Bukan membongkar trik sulap kalau hanya kayak bro Farhan tadi. Itu hadis maudhu. Nah, saya tampar. Saya bawa literasinya. Hadis itu hadis itu tidak ada qala Rasulullah. Saya sudah cek makanya nggak saya tanggapi. Oke, lanjut. Kamu kan menanggapi itu ekspresimu kekagetan. Paham kita kok. Kekagetan. Tidak ada saya kaget. Kenapa bisa kekagetan bro? Silakan. Kok bisa gitu? Menurut ijma ulama kan sahih. Iya. Nah, tapi menurut kamu yang tanpa kajian apa-apa maudhu. Nah itu bro. Sahih di bidang apa? Itu Rasulullah tidak sampai ke Rasulullah. Parah. Udahlah, nanti besok. Bukan, nanti kalau mau belajar bab hadis khusus lah. Udah keluar dia. Dia begitu kalau disautin dikit-dikit ngambek, suka ngambek dia. Jangan dia suka ngambek. Ini para tenten yang di bawah juga. Aduh.